Oke, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita lanjut ke pertemuan ketiga. Nah, di sini kita akan bahas tentang model Mandel Fleming dan nilai tukar atau kurs. Nah, jadi eh, kira-kira nanti di bab ini apa aja sih yang akan dibahas ya? Nah, jadi yang pertama adalah kita akan membahas yang namanya model Mandel Fleming nih. Jadi model Mandel Fleming ini apa? Nah, jadi model Mandel Fleming ini sebenarnya sama kayak model ISLM di dua bab sebelumnya ya. Jadi sama kayak model ISLM, tapi bedanya di sini kita asumsikan kalau Mandel Fleming ini adalah untuk perekonomian terbuka kecil, gitu ya. Jadi kalau di model ISLM sebelumnya, di dua bab sebelumnya itu, kita mengasumsikan itu perekonomian tertutup, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita mengasumsikan perekonomian itu terbuka. Berarti kalau kita mengasumsikan perekonomian terbuka, nanti akan ada variabel tambahan kan ya? Selain C plus I plus G, berarti nanti akan ada variabel NX atau selisih antara ekspor dan impor yang dipengaruhi oleh apa? Yang dipengaruhi oleh kurs nanti. Nah, jadi kemudian kita juga nanti akan membahas tentang sebab dan akibat dari perbedaan tingkat suku bunga. Jadi nanti di Mandel Fleming ini kita itu tidak lagi memakai suku bunga suatu negara ya, tapi kita menggunakan suku bunga dunia. Kita menggunakan tingkat bunga dunia di situ. Jadi tingkat bunganya itu mengikuti tingkat bunga dunia gitu ya, bukan mengikuti tingkat bunga negara tersebut. Oke, kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang perbedaan pendapat mengenai kurs tetap dan kurs mengambang. Kira-kira kebijakan fiskal atau kebijakan moneterkah yang lebih baik terhadap kurs tetap ataupun kurs mengambang? Misal ternyata kalau kurs tetap itu lebih baik menggunakan kurs fiskal atau ternyata kurs tetap itu lebih baik menggunakan kebijakan moneter. Nah, nanti akan kita bahas kira-kira kebijakan apa yang paling cocok mempengaruhi kurs tersebut gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kita juga akan mempelajari bagaimana cara menderivasikan kurva permintaan agregat untuk perekonomian terbuka kecil. Nah, kalau sebelumnya kan kita udah menderivasikan permintaan agregat untuk perekonomian tertutup ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana kita menderivasi atau menurunkan atau memperoleh kurva permintaan agregat itu untuk perekonomian terbuka kecil. Nah, ini ya. Jadi asumsi yang pertama di sini adalah kita mengasumsikan kalau di sini itu perekonomian itu terbuka kecil. Jadi eh, akan ada ekspor impor di sana. Akan ada hubungan dengan negara lain gitu ya. Akan dipengaruhi oleh kurs. Yaitu apa? Yaitu kurs kurs nominalnya ya, yaitu perbandingan antara mata uang negara kita dengan mata uang negara asing. Oke, itu garis besarnya yang akan kita bahas di bab ini. Oke, selanjutnya langsung aja di sini kita masuk ke model Mandel Fleming nih ya. Jadi kalau perekonomian terbuka kecil itu adalah model Mandel Fleming. Jadi sebenarnya ini sama aja nih kayak ISLM ya, cuma namanya sekarang kita rubah jadi Mandel Fleming ya, penemunya si Mandel Fleming ini. Jadi intinya asumsinya kayak tadi. Tadi kan asumsi pertama udah tahu ya. Asumsi yang pertama adalah perekonomian terbuka kecil. Asumsi yang kedua adalah arus modalnya itu sempurna. Jadi di sini akan ada high mobility ya. Jadi mobilitas capitalnya itu sangat besar, mobilitas modal itu sangat besar. Jadi eh, nggak ada batasan tuh antara negara satu dan negara lain. Jadi antara negara A dan negara B itu bisa saling meminjam modal, bisa saling memberikan modal di situ. Jadi harus modalnya sempurna kita asumsikan. Di asumsi yang pertama perekonomian terbuka kecil, asumsi yang kedua arus modalnya itu sempurna. Nah sekarang asumsi yang ketiga nih, kita punya tingkat bunga yang sama dengan tingkat bunga dunia. Jadi nanti di sini kita ngikutnya itu adalah tingkat bunga dunia ya, atau R bintang. Ini kalau di bab UTS sudah pernah dibahas ya. Jadi intinya kita di sini mengikuti tingkat bunga dunia, bukan tingkat bunga dalam negeri ya. Jadi kita nggak pakai yang ini, tapi kita pakai yang R bintang ini. Nah nanti lebih jelasnya di slide-slide selanjutnya, kira-kira ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat bunga dunia nih.
Jadi tingkat bunga dunia ini nanti pada akhirnya di suatu negara itu tingkat bunganya itu menjadi berbeda-beda gitu ya. Jadi ditentukan oleh baik itu ada nanti risiko investasi, kemudian ada ekspektasi dari nilai investasi yang akan turun, di situ nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang berarti kalau kita tahu sekarang kan kita pakai tingkat bunga dunia nih. Berarti sekarang kalau kita masukin ke persamaannya, ke persamaan kurva IS, ya, misal kita masukin ke equilibrium pasar barang atau kurva IS, berarti kita dapat persamaannya itu sekarang kayak gini ya. I-nya ini dipengaruhi oleh R bintang atau tingkat bunga dunia di sini. Nah, jadi bedanya ini ya. Kemudian ingat, karena ini perekonomian terbuka, berarti kita tambahin satu komponen lagi di sini, yaitu ekspor impor. Yang dipengaruhi oleh apa? Yang dipengaruhi oleh kurs nominal di sini. Ini kan kurs nominal ya. Jadi kan ingat kan ya rumus kurs ya? Kan gini ya. Kurs real sama dengan kurs nominal dikali harga barang dalam negeri dibagi harga barang luar negeri kan. Nah, jadi di sini kita asumsikan juga kalau kan kita kemarin bahas ya, kalau di SLM ini adalah kita bahas tentang perekonomian jangka pendek kan. Nah, kalau di dalam perekonomian jangka pendek berarti harganya gimana? Berarti harganya kaku. Nah, berarti di sini harganya kaku nih, kita asumsikan. Kalau harganya kaku, berarti kurs real ini sama dengan kurs nominal di situ, ya. Jadi kurs real sama dengan kurs nominal karena harganya tetap. Nah, berarti di sini kita bisa pakai nih di sini. Kita bisa menggunakan kurs nominal untuk persamaan dari ekspor impor ini. Nah, nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan kalau kita asumsikan itu tingkat harganya ternyata berubah. Berarti kalau tingkat harga berubah, kita nggak bisa pakai kurs nominal lagi. Berarti kita harus pakai yang namanya kurs real di sini. Ya, nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Oke, nah ya ini kita refresh lagi ya. Ini adalah kurs nominal, yaitu mata uang asing per unit mata uang domestik. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah misal $1 itu Rp15.000 gitu ya. Jadi kurs nominal itu adalah mata uang asing dibagi dengan mata uang domestik. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kurva IS nih. Tadi kan kita bahas ya. Kita udah tahu kan persamaan kurva IS di equilibrium pasar barang kan. Tadi kan kita udah dapat persamaannya tuh. Nah, persamaannya kayak gini ya. Intinya yang berubah adalah tingkat bunga sama net ekspornya atau ekspor impornya yang dipengaruhi oleh kurs. Nah, berarti di sini itu di bab Mandel framing ini diasumsikan kalau tingkat bunga dunia itu kan sudah ditentukan kan ya. Jadi tingkat bunga dunia ini sudah ditentukan. Jadi R-nya itu given istilahnya. Jadi R-nya itu akan konstan. Nah, jadi tingkat bunga dunia di sini given atau sudah ditentukan. Jadi kita kalau misal di bab ISLM kan kita mencari hubungannya antara apa? Antara tingkat bunga sama pendapatan kan? Nah, kalau di sini kita cukup mencari hubungan antara kurs nominalnya dengan pendapatan. Ya, kita nggak perlu cari R-nya lagi. Karena R-nya itu udah given nih. Kita ngikutin tingkat bunga dunia. Kita ngikutin ini. Ya. Jadi kita hanya mencari hubungan antara kurs dan pendapatan di situ. Oke, berarti udah tahu ya R-nya itu given. Nah, kemudian sekarang kira-kira gimana nih pengaruhnya? Pengaruh antara kurs ini terhadap tingkat pendapatan. Berarti kan gini ya, kalau kita misalkan kursnya itu turun nih misal. Ya. Kalau kursnya turun, berarti suatu negara gimana? Ingat rumus yang tadi ya. Berarti kalau kursnya turun, berarti harga di negara tersebut sedang rendah. Kalau harga di negara tersebut sedang rendah, berarti kita cenderung melakukan ekspor. Kenapa? Karena orang luar negeri akan membeli barang dari negara kita. Karena barang dari negara kita itu dijual lebih murah. Makanya di sini NX-nya atau ekspor impornya itu dia akan naik. Kenapa? Karena tadi harga barang dalam negeri rendah, kita lebih banyak ekspor. Orang luar negeri lebih banyak impor dari negara kita. Nah, makanya NX-nya akan naik. Nah, karena NX adalah komponen GDP, berarti kalau NX naik, berarti otomatis Y akan
naik di situ. Oke? Nah, jadi pengaruhnya itu ya. Jadi ternyata penurunan kurs itu menyebabkan output itu bertambah di sini. Oke? Nah, itu kalau kurva IS. Nah, sekarang kita bahas kurva LM atau kita bahas equilibrium di pasar uang sekarang. Kalau tadi kan kalau IS itu equilibrium di pasar barang dan jasa. Kalau LM ini adalah liquidity money, kita bahas equilibrium di pasar uang. Nah, sama ya, kita sekarang menghubungkannya antara kurs sama pendapatan. Kenapa? Karena tadi ya, tingkat bunganya udah given tuh. Jadi nggak perlu kita cari lagi di situ. Nah, ini kan persamaannya ya. Ini M per P apa? Ini adalah keseimbangan uang real nih, atau penawaran uangnya. Penawaran uang sama dengan permintaan. Permintaan uang di sini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tingkat bunga, sama dipengaruhi oleh pendapatan. Sedangkan penawaran itu adalah, rumusnya adalah M per P atau keseimbangan uang real, yaitu jumlah uang beredar dibagi dengan harga di situ. Oke, ini udah sempat dibahas ya di UTS, dibahas, kemudian di bab sebelumnya juga udah dibahas tentang konsep ini. Jadi permintaan uang sama dengan penawaran uang di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa si LM ini dia vertikal bentuknya? Karena berapapun perubahan kursnya, itu tidak mempengaruhi kurva LM kan di situ ya. Nah, lihat aja nih, LM itu dipengaruhi sama apa? Sama tingkat bunga, sama pendapatan, sama uang beredar, sama harga. Jadi kurs ini tidak mempengaruhi LM. Jadi berapapun kursnya, outputnya akan tetap di sini gitu ya. Jadi kurva LM ini berbentuk vertikal ke atas ya. Nah, jadi sama kayak tadi ya, tingkat bunga dunianya R-nya itu sudah given atau sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kurva LM ini berbentuk vertikal karena tidak dipengaruhi oleh kurs. Nih ya, ini catatan nih. Jadi kalau LM itu dia berbentuknya vertikal, kenapa? Karena di sini tidak dipengaruhi oleh kurs. Jadi kurs di sini itu tidak mempengaruhi LM. Sedangkan yang mempengaruhi LM apa tadi? Tingkat bunga, pendapatan, harga, sama jumlah uang beredar di situ. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan, tulis di chat aja ya. Nanti di akhir dijawab. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang kita bahas equilibrium dalam model Mandel-Fleming. Berarti kan kita udah tahu tuh tadi ya, IS-nya itu komponennya apa, LM-nya itu komponennya apa. Berarti kalau kita udah tahu komponen IS sama LM-nya, berarti kita udah tahu nih kira-kira equilibrium-nya itu berapa gitu ya. Nah, kalau IS kan tadi persamaannya ini ya. IS itu persamaan adalah Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Kita refresh lagi ya. Di mana C itu adalah konsumsi. Konsumsi itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pendapatan dikurangi pajak. Kemudian apa? Kemudian ada investasi di situ. Investasi ini dipengaruhi oleh apa? Sekarang kalau di perekonomian terbuka, dari bab waktu UTS juga kita udah mempelajari ya, kalau misal perekonomiannya terbuka berarti kita dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia di situ. Kemudian ada kebijakan fiskal berupa apa? Berupa belanja pemerintah di sini. Jadi komponen D-nya itu berupa belanja pemerintah, sama yang terakhir adalah selisih antara ekspor dan impor yang dipengaruhi oleh kurs yang sekarang sedang kita pelajari. Nah, sedangkan LM-nya di sini kita tadi udah bahas juga, dipengaruhi oleh M per P sama dengan L R bintang Y ya. Jadi M per P ini adalah keseimbangan uang real atau penawaran uangnya, LRY ini adalah permintaan uangnya, gitu ya. Jadi penawaran uang sama dengan permintaan uang di situ. Oke, nah berarti di sini kita bisa tahu nih, di titik ini akan tercapai yang namanya equilibrium kurs sama equilibrium pendapatan, ya. Jadi kita dapat di situ titik equilibriumnya. Berarti kalau ditanya di mana letak equilibrium dari Mandel-Fleming, berarti adalah perpotongan antara kurva IS dan kurva LM, ya, yaitu perpotongan ketika equilibrium tingkat kurs dan equilibrium pendapatan. Oke, nah sekarang setelah tadi kita bahas tentang Mandel-Fleming secara pendahuluan ya, sekarang kita bahas tentang kurs nih. Kita bahas tentang kurs mengambang sama kurs tetap, ya. Atau kalau bahasa di
Di KPR, di perbankan tuh ada floating rate, ada fixed rate gitu ya. Jadi ada kurs mengambang, ada kurs tetap di sini. Oke. Jadi gini, jadi dalam sistem kurs mengambang, kurs itu dibiarkan berfluktuasi sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi. Jadi kalau misal ternyata ekonomi negara tersebut bagus, berarti ya kursnya juga bagus. Kalau misal ekonomi negara tersebut buruk, berarti kursnya juga buruk, akan terdepresiasi gitu ya. Kalau misal kondisi ekonomi suatu negara tersebut bagus, maka kursnya akan terapresiasi dia. Jadi kalau di kurs mengambang ini atau floating rate ini, dia mengikuti dia berfluktuasi mengikuti perubahan ekonomi di situ. Nah, kemudian lawannya adalah fixed rate atau kurs tetap. Kalau kurs tetap ini otomatis ada yang mengontrol kan. Siapa yang mengontrol? Yang mengontrol itu adalah bank sentral. Kalau di Indonesia itu adalah BI, kalau di Amerika itu adalah The Fed ya. Nah, jadi bank sentral akan salah satu contoh kebijakannya adalah memperdagangkan mata uang dalam negeri untuk mata uang asing dengan harga yang telah ditentukan. Jadi udah tahu nih harganya itu udah ditentukan atau predeterminant rate ya atau fixed rate lah. Jadi rate itu udah ditentukan dulu nih sebelum tukar menukar gitu ya. Jadi itulah kurs tetap. Oke, sekarang kita masuk ke kebijakannya nih. Jadi tadi kan udah dibahas di awal ya. Jadi ada dua kebijakan kan, ada kebijakan fiskal sama moneter. Nah, sekarang kita mau tahu kira-kira kebijakan fiskal sama moneter ini lebih cocok pakai kurs tetap ataupun kurs mengambang gitu ya. Jadi kita mau tahu nih, kira-kira yang digunakan untuk kebijakan fiskal sama moneter ini adalah kurs tetap atau kurs mengambang gitu ya. Nah, sorry. Oke, lanjut dulu ya. Nah, jadi kita udah tahu ya tadi persamaannya adalah di persamaan dari IS-nya, ini persamaan dari LM-nya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu di sini. Nah, kebijakan fiskal dengan kurs mengambang ya. Nah, berarti kan awalnya pasti ada kurva IS ya. Ada kurva IS kita gambar. Kemudian ada kurva apa? Ada kurva LM kan. LM-nya jangan lupa, LM-nya berbentuk vertikal di sini. Nah, kemudian ada kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal berupa apa? Berarti kalau kebijakan fiskal itu biasanya berupa dua ya. Antara penambahan belanja pemerintah atau bisa juga dengan pengurangan pajak di situ biasanya. Nah, berarti kalau ada belanja pemerintah ataupun pengurangan pajak, berarti dia akan menggeser kurva IS ke kanan ya. Nah, berarti kurva IS itu akan geser ke kanan. Jadi di sini kesimpulannya, pada nilai kurs berapapun, ekspansi fiskal akan meningkatkan Y dan menggeser IS ke kanan. Jadi mau kursnya itu lagi di titik manapun ya, selama itu terjadi kebijakan fiskal, maka si kebijakan fiskal ini akan meningkatkan Y-nya dan menggeser kurva IS-nya ke kanan. Nah, tapi di sisi lain apa di sini yang berubah? Kan awalnya equilibriumnya di sini ya. Kemudian ada IS2 nih, ada kurva IS baru. IS-nya bergeser, sekarang ke titik ini. Nah, kita lihat Y-nya itu konstan kan? Y-nya nggak berubah nih pendapatannya. Tapi yang berubah apa? Yang berubah adalah nilai kursnya di sini. Ya. Berarti nilai kursnya akan naik di situ. Berarti nilai kursnya akan naik. Jadi ternyata belanja pemerintah itu dia kan berarti efeknya apa tadi? Efeknya kan harusnya kan Y-nya naik ya, tetapi ternyata di sini Y-nya konstan. Kenapa? Karena di sisi lain belanja pemerintah itu menyebabkan apa? Kursnya naik. Kalau kurs naik berarti NX-nya akan minus di sini ya. Nah, berarti selain menyebabkan kebijakan fiskal tadi berupa kenaikan pendapatan harusnya, tapi dia justru menyebabkan kursnya itu naik. Yang akibatnya apa? Akibatnya NX-nya itu akan negatif di sini. NX-nya itu akan berkurang. Nah, makanya dia apa di sini? Dia nggak geser ya akhirnya ya. Si Y-nya nggak jadi geser nih. Karena harusnya geser karena belanja pemerintah, tapi karena ternyata
NX-nya turun, ya jadinya sama aja, Y-nya sama dengan 0, nggak berubah gitu ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat nih hasilnya. Hasilnya adalah E-nya menjadi lebih besar, kursnya menjadi lebih besar, kursnya naik, tapi pendapatannya dia akan tetap di situ. Ya, jadi ternyata ekspansi fiskal ini di kurs mengambang gimana berarti dia? Nggak cocok ya. Berarti dia kesimpulannya nggak cocok nih di sini. Sebenarnya bukan berarti jelek ya, tapi untuk kebijakan berupa menaikkan output, dia itu nggak berhasil di sini. Ya, dia itu nggak berhasil. Oke, nah oke, berarti kebijakan fiskal di kurs mengambang nggak cocok ya. Berarti, nah sekarang kita coba cari kebijakan lainnya ya. Kira-kira yang cocok di kurs mengambang ini apa gitu ya. Nah, tapi sebelumnya masih kita bahas dulu mengenai kebijakan fiskal dalam kurs mengambang. Jadi intinya tadi ya, dalam perekonomian terbuka kecil, dengan mobilitas modal yang sempurna, kebijakan fiskal tidak dapat mempengaruhi PDB real. Bener ya? Tadi PDB real-nya nggak gerak kan? Y-nya sama dengan 0. Berarti PDB real-nya nggak gerak nih di situ. Oke? Nah, kenapa? Karena terjadi crowding out. Jadi, crowding out itu gini nih, misal, kalau di perekonomian tertutup, ya, misal di perekonomian tertutup, kalau ada kebijakan fiskal, berarti kan belanja pemerintah naik tuh, ya, berarti kan G-nya naik. Tapi karena ada pergeseran IS, nah itu menyebabkan apa? Menyebabkan tingkat bunga naik. Kalau kita refresh kurvanya lagi ya, berarti ketika belanja pemerintah naik kan kurva IS geser ke kanan tuh. Tapi apa? Tingkat bunganya naik. Berarti ketika tingkat bunga naik, berarti investasinya akan turun. Ya, investasinya akan turun. Berarti gimana? Berarti ya sama aja kayak impas. Berarti sama aja kayak Y-nya nggak nambah dong. G-nya nambah, tapi investasinya turun. Makanya Y-nya itu 0. Y-nya nggak berubah. Itu kalau perekonomian tertutup. Ketika hubungan antara apa? Antara tingkat bunga dan pendapatan. Nah, sekarang kan kita bahasnya apa? Kita bahasnya perekonomian terbuka kecil kan. Kalau di perekonomian terbuka kecil berarti hubungan antara apa tadi? Hubungan antara kurs dan pendapatan. Nah, kalau di sini tadi kita lihat sebelumnya tuh, ketika misal ada kebijakan fiskal berupa apa tadi? Berupa penambahan belanja pemerintah misalkan. IS-nya kan geser tuh, ya, kurva IS-nya geser ya. Tapi di sisi lain, kurva IS ini akan menaikkan kursnya. Berarti kalau kursnya naik, tadi sebelumnya ya, kalau kursnya naik, berarti harga barang di negara tersebut sedang mahal. Harga di barang di negara tersebut sedang mahal, berarti negara tersebut cenderung akan impor barang, karena membeli barang lebih murah dari negara lain. Akibatnya apa? Akibatnya ekspor neto jadi negatif di situ. Ya, ekspor neto negatif, padahal apa tadi? Padahal belanja pemerintahnya naik. Tapi ekspor netonya negatif. Ya udah sama aja terjadi yang namanya crowding out ya. Jadi ketika kebijakan fiskal bertambah, namun outputnya itu tetap, itulah crowding out ya. Jadi nggak ada nih, Y-nya itu sama dengan 0, nggak ada pertambahan di situ. Oke, itu ya bedanya di perekonomian tertutup sama perekonomian terbuka kecil. Oke, lanjut lagi. Oh, ada yang nanya nih. Ini nanti ada yang saya jawab di akhir, ada yang saya jawab di awal ya. Ini ada yang tanya, yang close ekonomi itu bukannya kalau G naik menyebabkan Y naik. Nah, tadi yang kayak saya bilang. Jadi sebenarnya kan G-nya naik nih. Bentar, di back dulu. Nah, tadi kan kalau misal di small open economy nih, kalau ada kebijakan fiskal, kan sebenarnya G-nya naik. Iya, belanja pemerintahnya naik kan? Bener kan? Kalau belanja pemerintah naik kan harusnya Y-nya naik. Tapi karena tadi ketika G naik ini menyebabkan IS geser ke kanan, ketika IS geser, apa tadi? Tingkat bunganya jadi naik. Kalau tingkat bunga naik, berarti investasinya akan turun. Nah, kalau investasi turun, kan investasi ini adalah salah satu komponen dari Y juga kan? Ya, berarti kalau ketika Y-nya itu dipengaruhi oleh G, ketika belanjanya naik, tapi investasinya turun, jadi Y-nya itu akan konstan dia. Dia tidak ada perubahan. Gitu ya. Jadi kenapa ternyata
kok belanja pemerintah nggak bikin Y naik? Ya sebenarnya dia bikin Y naik, cuman karena di sisi lain dia menyebabkan investasi turun, maka Y-nya itu akan konstan di situ. Oke, nanti pertanyaan yang sebelumnya nanti dijawab di akhir ya. Ada beberapa pertanyaan. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang coba kita bahas kebijakan moneter dalam floating rate atau kurs mengambang. Ya, sekarang kita bahas yang moneter nih dalam kurs mengambang. Oke, berarti kita gambar dulu nih ya perpotongan antara IS LM-nya di situ. Nah, berarti di sini kan ya equilibrium awalnya nih. Nah, kemudian misal kita contohkan kebijakan moneternya berupa apa? Berupa peningkatan jumlah uang beredar. M-nya kita naikin nih. Kalau M naik, berarti otomatis LM-nya pasti geser ke kanan kan? Jumlah uang beredar naik, ya pasti LM-nya akan geser ke kanan. LM-nya akan bertambah. Karena LM ini dasarnya apa tadi? Dasarnya salah satunya adalah M per P kan? Kalau M-nya naik, ya berarti LM-nya akan naik. Maka Y akan meningkat di situ. Berarti dia akan geser ke kanan nih. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Berarti pengaruhnya gimana nih kalau di sini? Berarti karena kursnya itu adalah mengambang, berarti kan E-nya boleh pindah nih. Ya, E-nya boleh pindah. Berarti E-nya itu dari misalnya titik A, itu pindah ke titik B di sini sekarang. Nah, sekarang kita lihat efeknya apa ketika di titik B ini. Efeknya adalah output-nya meningkat. Output-nya meningkat kan ya. Kemudian tingkat kursnya turun. Kalau tingkat kurs turun, berarti harga di negara tersebut sedang murah. Ya, berarti kalau harga di negara tersebut sedang murah, berarti dia akan cenderung melakukan ekspor karena orang-orang di luar negeri akan beli barang dari negara tersebut, gitu ya. Berarti NX-nya akan bertambah di sini. Nah, NX-nya akan bertambah. Berarti sejalan di sini ya. NX itu kan mempengaruhi Y kan. Nah, di sini Y-nya juga nambah nih. Nah, berarti kebijakan moneter dalam kurs mengambang itu dia cocok ya. Berarti dia efektif nih. Kita efektif nih kalau ketika floating rate kita menggunakan kebijakan moneter. Sebaliknya tadi ya, kalau misal floating rate kita pakai kebijakan fiskal, ternyata dia tidak mempengaruhi output di situ. Oke, berarti di sini tahu ya. Berarti outputnya bertambah ketika kita menggunakan kebijakan moneter dalam kurs mengambang. Nah, ini kalian perhatiin juga nih. Dari tadi kursnya itu gerak ya. Kalau tadi di kebijakan fiskal kan kursnya naik tuh. Ya, kursnya naik. Kenapa? Karena kursnya mengambang. Jadi kita bebas aja tuh, biarin kursnya naik ataupun turun kayak sekarang nih. Nah, kalau sekarang kursnya turun. Kenapa? Karena kursnya itu mengambang atau floating rate. Nah, nanti setelah ini kita bahas nih. Kita akan bahas tentang kurs tetap kan, yaitu bagaimana caranya agar kurs itu tidak berubah. Ya, kita akan membahas bagaimana kurs itu nggak boleh gerak tuh, nggak boleh gerak ke atas, nggak boleh gerak ke bawah. Kalaupun gerak, harus kita sesuaiin. Harus kita sesuaiin dengan kebijakan lainnya yang akan menyebabkan apa? Yang akan menyebabkan kurs kembali ke posisi semula di situ. Oke. Nah, ini tadi udah tahu ya hasilnya apa nih? Berarti kursnya turun kan tadi, NX-nya naik, berarti output-nya akan naik di situ. Oke. Nah, sekarang masih yang sebelumnya ya, kebijakan moneter dalam kurs mengambang. Jadi kebijakan moneter mempengaruhi output dengan mempengaruhi komponen permintaan agregat. Tadi ya, mempengaruhi output kan tadi ya. Y-nya kan dipengaruhi itu tadi sama kebijakan moneter. Berupa apa tadi? Berupa NX-nya, kemudian berupa output-nya langsung di situ ya. Berarti permintaan agregatnya pun akan terpengaruh. Nah, ingat nih kalau misal di perekonomian tertutup, ya, ketika ada penambahan jumlah uang beredar, berarti gimana? Berarti kalau misal jumlah uang beredar di suatu masyarakat banyak, itu tandanya apa? Tandanya tingkat bunga di bank lagi turun kan? Ya, kalau tingkat bunga di bank lagi turun ya orang nggak mau tuh nabung di bank. Kenapa? Karena biaya administrasi dia ketika dia nabung di bank itu akan lebih besar ketimbang dia keep uangnya sendiri gitu. Tapi beda, kalau misal tingkat bunga lagi tinggi di bank, ya berarti dia cenderung untuk menabung karena dia akan mendapatkan bunga besar. Nah, makanya di sini ditulis nih ketika jumlah uang beredar tinggi, berarti tingkat bunganya itu sedang turun.
Kalau tingkat bunga di bank turun, berarti itu adalah insentif untuk investor untuk melakukan investasi. Kenapa? Karena biaya modalnya, biaya pinjamannya itu sangat rendah di situ. Berarti kalau investasi tinggi, berarti otomatis output juga akan tinggi di sini. Itu di perekonomian tertutup ya, kita refresh lagi ya. Nah, sekarang kalau tadi nih kita udah bahas barusan, di perekonomian terbuka kecil, ya kan? Yaitu ketika ada jumlah uang beredar, nah di sini kan kita tadi pengaruhnya terhadap kurs ya. Ternyata kalau jumlah uang beredar tinggi, dia ternyata tadi gimana? Kursnya itu ternyata akan turun. Kalau kurs turun tadi otomatis NX itu akan tinggi ya. Intinya adalah hubungan antara kurs dan net ekspor itu dia berhubungan negatif ya. Jadi kalau misalnya kursnya naik berarti ekspor impornya net ekspornya itu sedang kalau misal kursnya itu naik berarti ekspor impornya sedang turun. Tapi kalau kursnya turun berarti ekspor impornya sedang naik gitu ya. Jadi di situ akan berkebalikan. Nah, di sini yang terakhir NX itu akan mempengaruhi kurva Y-nya. Nah, jadi kebijakan moneter ekspansif tidak meningkatkan permintaan agregat, melainkan hanya mengalihkan permintaan dari produk asing ke produk dalam negeri. Jadi maksudnya di sini gimana? Jadi kan secara real tadi sebenarnya menaikkan Y kan ya? Ya, menaikkan Y ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita rinci lagi, sebenarnya naiknya Y ini adalah akibat dari apa tadi? Akibat dari naiknya NX kan? Berarti di sini adalah ada pengalihan tuh. Ada pengalihan permintaan dari produk asing ke produk dalam negeri di sini. Jadi yang tadinya kita impor, sekarang kita ekspor, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut si moneter ini dia tidak meningkatkan permintaan agregat, tapi mengalihkan permintaan dari produk asing ke produk dalam negeri di situ. Tapi secara notasi Y-nya itu naik ya tadi ya. Y-nya naik. Oke, jadi peningkatan pendapatan domestik dan lapangan kerja adalah kerugian di luar negeri. Maksudnya gimana? Jadi kalau misal ekspor kita naik, berarti kan kita butuh output banyak tuh di situ. Kita butuh tenaga kerja banyak kan. Berarti kalau tenaga kerja banyak, berarti lapangan kerja juga tersedia banyak nih. Output banyak, berarti pendapatan negara kita juga banyak. Nah, tapi di sisi lain kita pasti akan merugikan keadaan di luar negeri gitu ya. Berarti negara lain akan rugi. Karena negara lain dia akan cenderung melakukan impor dari negara kita. Kita akan melakukan ekspor kepada negara tersebut. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau di sini ada satu lagi yang namanya, kalau tadi kan kita bahas kebijakan fiskal, moneter, nah satu lagi kita ada yang namanya trade policy atau kebijakan perdagangan. Nah, ini udah pernah dibahas juga di bab UTS ya, yaitu salah satu kebijakan perdagangan di ekonomi adalah berupa pembatasan impor. Jadi suatu negara itu bisa melakukan pembatasan impor. Nah, oke, berarti di sini kita lihat lagi persamaannya udah kita gambar ya. Persamaan antara equilibrium antara IS dan LM di sini di titik ini. Nah, kemudian terjadi pembatasan impor nih misal ya, terjadi pembatasan impor. Berarti kalau impornya dikurangin, otomatis NX-nya akan naik ya. Kan NX itu adalah ekspor dikurang impor. Berarti kalau impor dikurangin, berarti NX-nya akan naik. Berarti otomatis kurva IS-nya itu akan geser ke kanan di situ. Ya, jadi pada nilai kurs berapapun, ketika terjadi pembatasan impor, maka akan meningkatkan NX. Ya, maka ketika NX naik, maka IS akan geser ke kanan. Oke. Nah, berarti kita lihat di sini IS-nya geser ke kanan nih. Ya, dari IS1 ke IS2. Tapi dilihat lagi di sini. Karena LM-nya vertikal sama kayak tadi pengaruh fiskal, berarti Y-nya nggak berubah. Tapi tingkat apanya nih? Tingkat kursnya yang naik. Ya, berarti ini perlakuannya sebenarnya sama kayak kebijakan fiskal ya. Nah, berarti kalau kursnya naik, kan di sini kursnya naik nih. Berarti indikasinya apa? Kalau kursnya naik, berarti tadi negara kita harga-harganya lagi mahal, berarti kita akan melakukan impor di situ. Justru ketika kita membatasi impor, ternyata di sisi lain kita juga akan membutuhkan barang dari luar negeri. Ya, makanya Y-nya itu akan nol dia, nggak ada perubahan. Jadi kan tadi impor dibatasin berarti NX-nya naik tuh.
Tapi di sisi lain ternyata kurs kita naik. Kalau kurs kita naik berarti harga barang dalam negeri kita sedang mahal. Berarti kita butuh kita butuh barang-barang dari luar negeri. Makanya kita akan impor. Jadi di sisi lain ketika NX-nya nambah, impornya juga nambah. Berarti ya nggak berpengaruh di sini, terjadi crowding out lagi nih. Ya, berarti Y-nya itu pertambahannya akan 0 di situ. Nah, hasilnya apa di sini? Delta E-nya atau kursnya itu akan naik, tapi Y-nya akan tetap. Berarti perlakuannya itu sama kayak kebijakan fiskal ya ketika floating rate atau ketika kursnya mengambang di situ. Oke, lanjut. Masih tadi mengenai pembatasan impor. Nah, jadi ternyata pembatasan impor ini tidak dapat mengurangi defisit perdagangan. Jadi kalau mau kita runtut lagi ke awal, kenapa sih pemerintah itu melakukan pembatasan impor? Karena terjadi defisit perdagangan kan. Kita selalu impor terus. Berarti kan NX itu kan negatif tuh di situ awalnya ya. Berarti kita gimana caranya mengurangi impor biar NX itu positif. Berarti ternyata pembatasan impor ini ternyata tidak efektif nih. Tidak dapat mengurangi defisit perdagangan. Karena tadi ya, selain impor kita dibatasi, ternyata kursnya naik. Ketika kurs naik, berarti kita butuh impor lagi. Kita butuh barang dari luar negeri di situ. Oke, jadi di sini NX-nya itu, Y-nya itu nanti dia akan tetap. Oke. Nah, meskipun NX tidak berubah, ada sedikit perubahan perdagangan. Tadi kan berarti kan NX-nya naik, terus dikasih impor tambahan lagi kan? Berarti kan NX-nya sama aja tetap kan ya? Kan awalnya NX-nya itu positif kan karena ada pembatasan impor. Kemudian kita butuh barang impor, jadi NX-nya itu sama dengan 0 kan? Nah, di sini dijelasin, meskipun NX tidak berubah, tapi ada sedikit perubahan perdagangan. Berupa apa? Yang pertama tadi ya, berupa pembatasan perdagangan mengurangi impor. Yang kedua adalah apresiasi kurs tadi. Ya, apresiasi kurs yang mengurangi ekspor. Maksudnya apa? Karena tadi kursnya naik, berarti kita nggak ekspor barang lagi di situ. Ekspor kita berkurang, kita justru melakukan impor, gitu ya. Nah, kalau secara matematika biasa nih, secara matematika ekonomi biasa, berarti kan NX sama dengan 0 nih. Harusnya nggak ada perubahan ya. Tapi sebenarnya kalau kita rinci lagi, kalau kita mau tahu ekonominya, ini sebenarnya rugi keadaan ini. Kenapa? Karena lebih sedikit perdagangan, berarti lebih sedikit keuntungan dari perdagangan. Sekarang saya tanya, tujuan perdagangan itu apa sih? Kalau tujuan perdagangan itu kan sebenarnya agar kita mendapatkan barang dengan cost yang lebih murah kan? Agar kita mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Contoh, misal kita melakukan perdagangan bebas sama Malaysia nih. Ya, misal ternyata HP dari Malaysia itu harganya itu lebih murah, padahal kualitasnya sama kayak negara Indonesia. Kualitas produksi Malaysia sama kayak kualitas produksi Indonesia. Tapi karena perdagangan tadi tidak jadi, karena ada pengurangan impor, karena ada apresiasi kurs tadi yang menyebabkan ekspor juga berkurang, akibatnya apa? Yang harusnya kita bisa beli HP dari Malaysia, kita nggak jadi beli HP itu. Kita jadinya pakai pakai HP produksi dalam negeri. Jadi kita mengurangi keuntungan perdagangan. Ya, berarti terjadi lebih sedikit perdagangan. Jadi intinya di sini kita ngelihatnya kan awalnya dari pembatasan impor tuh ya awalnya. Nah, berarti yang kedua kita jangan lihat dari butuh impor ya. Berarti kita lihatnya dari ternyata apresiasi kurs itu mengurangi ekspor. Jadi sebenarnya bisa aja kita butuh impor atau bisa juga dibilang kita mengurangi ekspor ya. Jadi kita ekspor ke negara lain berkurang, terus kita impor dari negara lain juga berkurang. Akibatnya terjadi lebih sedikit perdagangan. Berarti yang harusnya kita bisa beli HP lebih murah dari Malaysia, kita nggak jadi beli. Kemudian yang harusnya misal harga TV di Indonesia itu produksinya lebih murah ketimbang di Malaysia, orang Malaysia tadinya mau beli nih TV dari Indonesia, kan lebih untung ya, karena biayanya lebih sedikit, padahal kualitasnya sama. Nah, itu juga nggak jadi, gitu ya. Jadi, ternyata pengurangan impor sama ekspor ini, walaupun NX-nya itu 0, tapi dia menyebabkan kerugian dalam perdagangan, atau menyebabkan lebih sedikit keuntungan dari perdagangan tersebut. Gitu ya.
Oke, nah jadi pembatasan impor pada produk tertentu menyelamatkan pekerja di industri dalam negeri yang menghasilkan produk tersebut, tetapi mengurangi pekerja di sektor ekspor. Maksudnya apa? Tadi tuh kalau misal kita membatasi impor nih, ya kita membatasi impor HP kan dari Malaysia, berarti otomatis pekerja-pekerja di pabrik HP di Indonesia itu akan untung di situ. Ya, berarti kan kita kan pakainya jadinya pakai HP Indonesia tuh. Berarti kan produksi HP di Indonesia akan dinaikkan dong. Berarti banyak pekerja yang dipekerjakan. Berarti kita akan menyelamatkan pekerja di industri dalam negeri ya yang menghasilkan produk tersebut. Tetapi di sisi lain, karena kita nggak jadi ekspor, kita nggak jadi ekspor TV kan tadi ya. Berarti kalau nggak jadi ekspor TV, ada output yang dikurangin nih sama perusahaan. Kalau output dikurangi sama perusahaan, berarti perusahaan itu nggak butuh pekerja di situ. Nggak butuh pekerja buat memproduksi output tersebut. Akibatnya apa? Ya akibatnya adalah terjadi pengurangan nih. Akan mengurangi pekerja di sektor ekspor. Atau lebih jelasnya itu akan terjadi yang namanya apa? Kalau di bab pengangguran waktu itu akan terjadi yang namanya pergeseran sektoral. Ya. Jadi karenanya pembatasan impor itu gagal meningkatkan lapangan kerja. Ya. Jadi akan cuma ada shifting nih atau pergeseran sektoral aja dari sektor ekspor ke sektor impor pekerjanya. Jadi sektor ekspor pekerjanya berkurang, tapi sektor impor pekerjanya bertambah di situ. Nah, makanya ini tadi ya, ada dibilang ya, jadi pembatasan impor menciptakan pergeseran sektoral yang menyebabkan pengangguran friksional. Maksudnya pengangguran friksional apa kemarin? Pengangguran yang terjadi akibat pekerja itu membutuhkan waktu untuk mencari pekerjaan yang pas gitu ya. Jadi kalau misal tadinya dia kerja di sektor ekspor nih, dia biasanya kerjanya apa? Bikin apa tadi? Bikin TV ya, biasanya bikin TV. Nah sekarang karena TV ini udah nggak diekspor, dia mau nggak mau harus belajar bikin handphone nih, biar dia bisa kerja di pabrik handphone yang diimpor, berarti mau nggak mau dia akan bekerja di pabrik handphone-nya. Karena tadi kan impornya dibatasi tuh, berarti kan negara kita akan memproduksi handphone secara besar-besaran. Berarti dia harus beralih nih dari pekerja pabrik TV ke pabrik handphone di sini. Oke, itu ya, akan terjadi pergeseran sektoral ataupun terjadi yang namanya pengangguran friksional. Oke, nah tadi kita udah bahas panjang lebar tentang floating rate. Nah, sekarang kita masuk ke fixed rate atau kurs tetap di sini. Jadi, di bawah nilai kurs tetap, bank sentral siap untuk membeli atau menjual mata uang domestik untuk mata uang asing dengan nilai tukar yang telah ditentukan. Nah, intinya kalau kita bahas kurs tetap, di situ pasti ada yang mengontrol kurs tersebut, yaitu bank sentral tadi ya. Jadi bank sentral ini bisa menggunakan kebijakannya nih, berupa apa? Bisa membeli atau menjual uang. Bisa mengurangi jumlah uang beredar dengan membelinya, atau bisa menjualnya. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya akan menambah jumlah uang beredar, gitu ya. Jadi nanti yang jadi catatan lagi adalah ketika kurs tetap, berarti nilainya itu telah ditentukan di sini. Ya, nilainya telah ditentukan. Oke, lanjut ya. Nah, dalam model-model Fleming, bank sentral menggeser kurva LM untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkan sebelumnya. Nah, tadi kan kalau misal kita bahas di kurs mengambang tadi kan berarti kan dia kursnya berubah-ubah tuh. Ya. Nah, sedangkan kalau di kurs tetap ini kita pengennya itu kursnya itu tetap nggak berubah. Berarti di situ nanti akan ada campur tangan bank sentral tuh. Berupa apa? Berupa menggeser kurva LM. Jadi kurva LM ini akan digeser ke kanan ataupun ke kiri agar kursnya itu balik lagi ke posisi semula, agar kursnya itu menjadi tetap ya. Atau di sini dibilang untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkan sebelumnya. Jadi pada tingkat yang sudah ditentukan nih. Jadi nanti bank sentral dia akan geser kurva LM-nya nih, bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakannya. Berarti kan kalau kayak tadi, ya berarti ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter ya, yang digunakan menggunakan
kurs tetap. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, kalau kebijakan fiskal gimana sih kira-kira. Nah, oke, kita gambar dulu persamaannya antara IS dan LM di sini. Nah, di sini bisa dilihat nih. Berarti kalau misal kita lagi refresh dulu ya ini ya. Kalau misal di kurs mengambang di floating rate sebelumnya, ekspansi fiskal itu kan akan meningkatkan kurs ya. Ya kan? Berarti kan IS-nya akan geser ke kanan tuh. Nah, di sini kelihatan kan ya? E-nya itu akan naik kan? Nah, tapi ini adalah asumsi ketika kurs mengambang. Nah, sekarang kan kita menggunakannya kurs tetap nih. Kalau kurs tetap itu, bagaimanapun caranya, harus E-nya itu harus tetap di titik ini, gitu ya. Jadi, kita harus ngembaliin E-nya itu ke titik ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, Bank Sentral, kayak yang tadi saya udah bilang, Bank Sentral di sini bisa menggunakan penambahan atau pengurangan LM. Jadi, LM-nya itu bisa digeser ke kanan ataupun ke kiri agar E-nya itu menyesuaikan kembali. Jadi kan tadi awalnya di titik ini ya, equilibrium-nya ya. Nah, sekarang karena IS-nya bertambah berarti di titik ini nih. Nah, gimana caranya agar E-nya itu di titik ini lagi nih? Berarti caranya adalah dengan menggeser LM-nya. Agar E tidak naik, maka Bank Sentral harus menjual mata uang domestik. Ya, berarti kalau dia menjual mata uang domestik, berarti dia akan meningkatkan jumlah uang beredar di situ. Dia akan meningkatkan M. Kalau M-nya naik, ya otomatis LM-nya akan geser ke kanan. Ya, berarti di sini kita gambar nih, LM-nya geser ke kanan. Nah, makanya di sini kita dapat nih. Ini kan awal titik A ya. Dari titik A dia ke titik B. Ketika kurva LM-nya geser ke kanan, berarti kan kita dapat equilibrium baru tuh antara LM2 sama IS2. Maka di titik C inilah kursnya itu kembali ke posisi semula. Nah, kursnya sama kan sekarang? Nah, jadi kursnya itu dia akan tetap. Jadi intinya adalah untuk menjaga agar kurs itu tetap, maka di sini adalah si bank sentral ini harus meningkatkan jumlah uang beredarnya di situ, ya. Nah, hasilnya apa di sini? Delta E-nya dia 0, tapi outputnya bertambah. Ya, berarti di sini kebijakan fiskal itu cocok nih. Kebijakan fiskal itu cocok ketika menggunakan kurs tetap. Outputnya bisa bertambah kan? Kalau tadi gimana? Outputnya dia tetap kan ya ketika kita menggunakan kebijakan fiskal dalam kurs mengambang. Tapi kalau di sini dia ternyata outputnya bertambah. Oke. Nah, tapi ingat lagi nih, di sini ternyata selain kebijakan fiskal sebenarnya ada pengaruh dari kebijakan moneter juga di situ ya. Berupa apa? Berupa penyesuaian LM ini. Berupa penyesuaian LM oleh Bank Indonesia. Kenapa harus disesuaikan LM-nya? Karena negara tersebut menganut sistem kurs tetap. Jadi bagaimanapun caranya kursnya itu harus tetap. Makanya di situ ada campur tangan Bank Sentral untuk mengatur LM-nya, ya. Oke. Berarti di sini di bawah kurs mengambang, nah kan berarti kan kalau sebelumnya di bawah kurs mengambang kebijakan fiskal tidak efektif ya. Nah ini yang sebelumnya nih kurs mengambang. Kalau kurs mengambang itu dia tidak efektif untuk mengubah output. Sedangkan di bawah kurs tetap yang sekarang kita pelajari, ternyata kebijakan fiskal sangat efektif untuk mengubah output. Jadi ternyata yang cocok untuk kurs tetap itu adalah kebijakan fiskal di sini. Tadi kalau di kurs mengambang yang cocok apa? Kebijakan moneter ya. Tapi kita coba lihat dulu abis ini ya, kira-kira kebijakan moneter di kurs tetap itu dia mempengaruhi apa enggak? Masih ada satu bahasan lagi berarti ya. Nah, sekarang kita bahas nih. Kalau kebijakan moneter di kurs tetap, ya. Kebijakan moneter di kurs tetap. Kalau tadi kan kita bahas sebelumnya adalah kebijakan fiskal di kurs tetap. Oke, kita gambar lagi kayak tadi persamaan antara ISLM-nya di sini. Kita tentukan equilibrium-nya. Kemudian, nah di sini, nah yang namanya moneter tadi ya, berarti kan antara peningkatan atau penurunan jumlah uang beredar kan. Contohnya di sini kebijakan moneter itu adalah meningkatkan M atau meningkatkan jumlah uang beredar. Yang dampaknya apa? Akan menggeser LM ke kanan. Akibatnya apa? Kalau LM geser ke kanan, nah coba kita lihat dulu ya, LM geser ke kanan, berarti
kursnya gimana? Kursnya akan berkurang ya. Dari E1 jadi E2 ternyata. Ternyata kursnya akan berkurang di situ. Nah, tapi karena kita menganut kurs tetap, berarti kurs yang turun ini nggak boleh nih. Nggak boleh turun kursnya. Kita harus menaikkan lagi kursnya. Nah, gimana cara kita menaikkan kurs? Nah, untuk mencegah penurunan kurs, Bank Sentral harus membeli mata uang domestik. Atau apa? Atau mengurangi jumlah uang beredar kan? Kan Bank Sentral membeli nih, uang yang ada di masyarakat dibeli nih. Misal masyarakat itu punya bond payable, ya, punya surat berharga negara. Berarti surat berharga negaranya itu gimana? Berarti surat berharga negara itu akan berarti pemerintah itu akan menjual surat berharga negara ya kepada masyarakat. Kalau masyarakat beli surat berharga negara kan berarti uang di masyarakat akan semakin turun gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang mau tanya, salah satu kebijakan mengurangi uang beredar itu caranya apa? Yaitu dengan cara menjual SBR, safe bond retail, menjual obligasi ya. Jadi kalau obligasi dibeli sama masyarakat, berarti jumlah uang di masyarakat itu akan turun. Akibatnya apa? Akibatnya menggeser LM kembali ke kiri. Nah, yang tadinya LM-nya udah geser ke kanan, akhirnya dia balik lagi nih. Dia balik lagi ke titik awal. Ya. Nah, berarti di sini E-nya gimana? E-nya kan tadinya di awalnya kan di sini, kemudian dia berubah kan ke sini ya, ke titik B ya. Nah, karena LM-nya geser lagi ke awal, berarti ya E-nya dia balik lagi nih ke titik awal. Berarti E-nya sesuai ya. E-nya sesuai dengan kurs tetap nih, E-nya nggak berubah. Tapi Y-nya gimana? Y-nya juga nggak berubah. Awalnya Y-nya berubah kan tadi dari A ke B, sekarang ke titik C, atau balik ke titik A. Berarti Y-nya nggak berubah, berarti nggak efektif nih. Berarti kebijakan moneter dengan kurs tetap nggak efektif. Kenapa? Karena outputnya nggak bertambah di sini. Ya. Nah, hasilnya adalah tadi ya, E-nya tetap, E-nya 0, tapi ternyata pendapatannya juga tetap. Berarti ini nggak efektif nih kebijakan moneter dengan kurs tetap. Berarti nggak dipilih ya. Berarti yang dipilih tadi tuh kebijakan fiskal ketika kursnya tetap. Nah, refresh lagi ya. Di bawah kurs mengambang, nah ini ingat ya, digaris bawain dulu nih. Di bawah kurs mengambang, di yang pembahasan sebelumnya, kebijakan moneter sangat efektif untuk mengubah output. Tadi ya, kalau kita pakai kurs mengambang atau floating rate, itu kebijakan moneternya kan efektif kan. Nah, sekarang kalau misal kebijakan di kurs tetap, ternyata kebijakannya gimana? Nah, di bawah kurs tetap, ternyata kebijakan moneter tidak dapat digunakan untuk mempengaruhi output tersebut, gitu ya. Jadi kita udah tahu ya, ternyata kalau misal kursnya mengambang, nah ini buat kesimpulan ya, berarti kalau misal kursnya mengambang, lebih cocok menggunakan kebijakan fiskal, gitu ya. Ketika kursnya tetap, lebih cocok menggunakan kebijakan moneter. Oke. Nah, sekarang satu lagi nih ya, ada trade policy nih, tadi ya, kebijakan perdagangan menggunakan kurs tetap. Berarti gimana nih? Nah, berarti kan sekarang, contoh ya tadi ya, ada pembatasan impor nih. Berarti kan kalau ada pembatasan impor, berarti kan NX-nya naik. Ya, kalau NX-nya naik, berarti harusnya IS-nya juga bertambah. Makanya IS-nya geser ke kanan tuh. Kursnya gimana? Kursnya berubah nih. Nah, ingat tadi, kurs itu nggak boleh berubah. Ya, kurs kan nggak boleh berubah kan, karena kursnya tetap di sini. Nah, makanya si bank sentral ini akan mempengaruhi LM-nya. Berupa apa? Agar kurs tidak naik, bank sentral harus menjual mata uang domestik yang meningkatkan jumlah uang beredar. Ya, berarti si bank sentral ini harus meningkatkan jumlah uang beredar agar kursnya itu tidak naik. Nah, makanya LM-nya geser nih, ya. LM-nya geser ke kanan kan, di sini. Nah, berarti awalnya kan tadi di titik ini ya. Perpotongan antara IS1 dan LM1 kan di titik ini. Kemudian dia bergerak tuh, karena ada IS yang bergerak. Berarti kalau ini awal titik A, di sini adalah titik B-nya. Nah, tapi karena tadi si kursnya ini nggak boleh berubah, makanya bank sentral itu bagaimana caranya adalah agar kursnya itu balik lagi ke sini. Nah, caranya kayak gini, agar kurs tidak naik, maka bank sentral harus menjual mata uang domestiknya. Atau meningkatkan jumlah uang beredarnya ya, yang menggeser LM ke
kanan. Efeknya adalah dari B ini dia akan geser ke titik C. Nah, di titik C gimana kita lihat? Kursnya gimana? Kursnya dia akan tetap ya, sesuai ya, kurs tetap. Tapi outputnya gimana? Oh, ternyata outputnya bertambah. Berarti kebijakan perdagangan berupa pembatasan impor ini dia lebih cocok kalau kursnya itu tetap gitu ya. Kalau kursnya mengambang tadi tidak cocok kan karena outputnya sama aja kan. Nah, berarti kalau di sini karena kursnya tetap ya berarti ekspor impornya nggak terpengaruh, tapi outputnya aja yang bertambah di situ. Hasilnya delta E atau perubahan kursnya 0, sedangkan perubahan outputnya bertambah. Jadi kebijakan pembatasan impor itu efektif kalau kursnya itu tetap ya, kalau kurs suatu negara itu tetap. Nah, kalau ngomongin kurs tetap sama kurs mengambang, negara mana sih yang pakai kurs mengambang, mana yang pakai kurs tetap? Jadi kalau misal di sejarahnya ya, kalau misal kita tahu dulu Cina itu pernah pakai yang namanya fixed rate ya. Nggak tahu sih sekarang masih apa enggak ya. Jadi kalau dulu itu Cina pernah yang pakai yang namanya fixed rate atau kurs tetap. Jadi si Cina itu udah menentukan tuh kira-kira tingkat kursnya itu berapa. Misal $1 itu berapa yuan gitu ya. Nah, nanti akan ada tuh di studi kasus di slide-slide selanjutnya. Nah, kalau kurs mengambang sih kita ya banyak ya negara pakai kurs mengambang ya. Contohnya Indonesia, Amerika, segala macam. Jadi kebanyakan negara sekarang itu pakai kurs mengambang. Kenapa? Karena dia menganut perekonomian terbuka kan, mau nggak mau harus mengikuti perekonomian dunia. Nah, ini tadi ya, di bawah kurs mengambang. Nah, ini kalau yang sebelumnya ya, ini yang sebelumnya, kalau di bawah kurs mengambang, pembatasan impor tidak mempengaruhi Y atau NX. Sedangkan sekarang, kalau kursnya tetap, pembatasan impor itu meningkatkan Y dan NX. Kebijakan ini mengalihkan permintaan dari barang asing ke barang domestik. Jadi, intinya di sini, permintaannya itu dia akan naik ya. Jadi outputnya itu bertambah karena apa? Outputnya bertambah karena ada pengalihan permintaan dari barang asing ke barang domestik di situ. Oke, nah ini kalau misal udah mentok nih ya, kalau misal di ujian udah mentok, misal nggak dapat logikanya, kalian bisa pakai hafalan ini sebenarnya. Tapi nggak dianjurin sih. Jadi kalau logikanya itu yang tadi tuh, yang udah saya jelasin panjang lebar itu logikanya. Kalau ini nih hafalannya sebenarnya ya. Jadi kalau kayak misal kebijakan fiskal nih, kebijakan fiskal. Kalau efeknya di floating rate gimana, di fixed rate gimana? Ternyata kalau kebijakan fiskal di floating rate itu outputnya itu nggak berubah. Yang berubah cuma apa? Cuma kursnya, ya, kursnya berubah. Tapi di sisi lain ekspornya itu akan negatif, gitu ya. Kenapa Y-nya 0? Karena tadi ya, kan kebijakan fiskalnya naik tuh, belanja pemerintahnya naik, tapi NX-nya turun. Ya udah jadi sama aja impas, Y-nya sama dengan 0, gitu ya. Tapi kalau kalau misal dia fixed rate, dia enggak tuh tadi. Jadi kalau fixed rate itu kan tadi disesuaikan sama LM kan. Ya kalau disesuaikan sama LM otomatis tuh pasti E-nya itu akan selalu 0. Kenapa E-nya 0? Karena E-nya nggak boleh berubah. E-nya fix, nggak boleh naik, nggak boleh turun. Pasti kalau fixed rate ya pasti 0 terus nih dia. Nah, makanya di sini ternyata kebijakan fiskal itu dia lebih cocok di fixed rate ya atau di kurs tetap. Di mana outputnya naik di situ. Sedangkan kebijakan moneter sebaliknya ya. Dia kalau misal di kurs mengambang, dia cocok nih outputnya naik tadi. Ya, akibat dari apa? Akibat dari kurs yang turun dan NX yang bertambah. Jadi Y naik ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kenaikan belanja pemerintah dan dipengaruhi oleh kenaikan ekspor impor. Tapi ternyata kalau misal dia fix, dia itu nggak berpengaruh. Y-nya nggak berpengaruh tadi kalau moneter. Ya, kalau misal dia fixed rate. Kenapa? Karena tadi E-nya itu harus balik lagi kan. E-nya itu harus tetap kan. Makanya NX-nya dia jadi 0. Nah, ini sebenarnya buat hafalan aja sih. Jadi sebenarnya logikanya itu yang tadi ya. Nah, kemudian kalau pembatasan impor, nah ini kalau pembatasan impor, bedanya tadi ya, kalau misalnya dia floating, yang naik itu cuma kursnya di situ. Kursnya aja yang naik ya. NX-nya tadi ya nggak berubah ya. Tadi udah dijelasin ya kenapa nggak berubah. Ada pembatasan impor sama ada pengurangan ekspor di situ.
Kemudian kalau di fixed rate, ternyata dia si pembatasan impor ini efektif nih. Outputnya bertambah. Bertambah dari mana tadi? Dari pergeseran dari output luar negeri ke output dalam negeri, gitu ya. Nah, ini sebenarnya hafalan aja, tapi konsepnya tetap yang tadi. Oke, nah lanjut. Sekarang kita masuk ke perbedaan, sebentar ada yang nanya. Kalau pembatasan ekspor, mungkin nggak? Aduh, kalau pembatasan ekspor, kayak negara tuh jarang ya yang namanya pembatasan ekspor ya. Soalnya yang namanya kita perekonomian kan yang menunjang perekonomian kita kan salah satunya adalah dari faktor ekspor kan. Makanya ekspor justru didorong banget tuh kalau di suatu negara. Jadi kalau misal di soal ternyata muncul pembatasan ekspor, walaupun sebenarnya nggak mungkin ya di teori nyatanya ya, ya berarti efeknya itu kebalikan yang tadi. Efeknya itu kebalikan dari pembatasan impor. Berarti kalau pembatasan ekspor apa? Berarti ya NX-nya negatif dia di situ ya. NX-nya negatif, kemudian kursnya naik, terus ekspornya negatif gitu. Pokoknya intinya kalau misal terjadi soal pembatasan ekspor bukan pembatasan impor, berarti perlakuannya itu adalah lawannya dari perlakuan dari pembatasan impor tadi, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita bahas perbedaan tingkat suku bunga. Nah, tadi kalau di awal tadi di pendahuluan kan kita udah bahas nih, kalau kita itu bahas perekonomian terbuka kecil, berarti kita nggak pakai lagi tingkat bunga di negara kita, tapi kita pakai yang namanya tingkat bunga dunia di situ, ya. Ya, jadi kita pakai tingkat bunga dunia atau R bintang. Nah, mengapa tingkat bunga negara kita itu berbeda dari tingkat bunga yang ditentukan oleh dunia? Karena ada dua hal di situ, ya. Yang pertama ada yang namanya country risk atau risiko suatu negara. Jadi kalau misal negaranya itu kayak Afrika, bayangin ya kalau negaranya kayak Afrika, di mana di sana terjadi pemberontakan, terjadi perompakan, kondisi politik yang nggak stabil, berarti orang kalau investasi di negara tersebut, kalau orang naruh uangnya di negara tersebut nih, orang mau nabung, pasti mikir-mikir dong, ya nggak mungkin nih tahu-tahu misal dia nabung nih di bank di Afrika nih, ternyata banknya kolaps karena ada pemberontakan gitu, misalnya banknya dirampok lah segala macam. Nah, untuk menjamin hal tersebut, maka butuh yang namanya risiko premi atau premium risk. Jadi tingkat bunga di negara tersebut akan dinaikkan. Jadi orang yang nabung di negara tersebut, tingkat pengembalian itu akan dinaikkan. Kenapa? Karena untuk menjamin tadi, untuk menjamin uncertainty tadi ya, hal-hal yang tidak menentu. Apabila misal terjadi ketika periode berjalan terjadi perampokan, terjadi pemberontakan, terjadi kondisi politik yang tidak memungkinkan di situ. Jadi untuk menjamin hal tersebut, untuk menjamin terjadinya hal tersebut, maka tingkat bunganya itu akan dinaikkan di negara tersebut. Jadi tingkat pengembalian orang yang nabung di negara tersebut, orang yang memberikan modalnya di negara tersebut akan lebih besar, ya. Nah, makanya nanti akan timbul yang namanya theta. Nanti kita bahas ya. Theta itu adalah penambah dari tingkat bunga. Nah, intinya berarti di sini pemberi pinjaman tadi ya, pemberi pinjaman itu atau orang yang menabung membutuhkan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko ini. Nah, tadi ya, karena banyaknya risiko tersebut, berarti harus dikompensasi dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Makanya tingkat bunga dunia ini, dia misal menentukan tingkat bunga di Afrika itu adalah 10% di situ. Jangan 10% lah, misal 20% tinggi ya. Ya kenapa? Karena ada risiko politik di sana. Ada risiko politik, risiko peperangan, segala macam. Yang kedua adalah expected exchange rate change atau jika nilai tukar suatu negara diperkirakan akan turun, maka peminjamnya harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas depresiasi mata uang yang diharapkan. Maksudnya gimana? Jadi kalau misal kita nabung nih di Afrika misal, tapi udah diramalin nih, udah di-expect nih, kira-kira 5 tahun lagi ternyata nilai tukarnya, si kursnya di Afrika itu ternyata terdepresiasi. Ya, berarti ketika uangnya itu dibalikin ke kita, uangnya dibalikin ke orang yang nabung, nilainya jadi nggak bernilai.
Nah, untuk mengkompensasi itu gimana? Ya, untuk mengkompensasi itu adalah tingkat bunganya itu harus dinaikkan di situ. Ya, jadi tingkat pengembalian ke kita pun akan tinggi, walaupun nilai mata uang di Afrika itu terdepresiasi. Nah, jadi dua faktor yang menyebabkan kenapa tingkat bunga negara itu berbeda dari tingkat bunga dunia adalah karena di negara tersebut ada yang namanya country risk atau risiko dari suatu negara tersebut, kemudian ada nilai dari kurs yang diekspektasikan atau yang diramalkan akan menurun gitu ya. Jadi penyebabnya adalah dua ini. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita bahas lebih lanjut ya tadi ya mengenai perbedaan tingkat suku bunga tadi ya. Jadi kalau di Mundell Fleming ini makanya tadi tuh karena ada yang namanya apa tadi? Risiko negara, ada yang namanya ekspektasi kurs yang akan turun, maka timbul yang namanya theta di sini. Atau komponen atau variabel penambah dari tingkat bunga dunia. Jadi tingkat bunga dunia ini yang bikin beda apa? Karena ditambah sama theta ini, ditambah sama risiko ini, gitu ya. Jadi, nah di mana theta adalah premi risiko, diasumsikan eksogen dia. Kemudian kalau kita substitusikan ke persamaan ISLM, jadinya gimana? Ya jadinya sekarang tingkat bunga dunia itu ditambah sama theta atau ditambah sama risiko ini, gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat nih persamaannya nih. I-nya itu dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia yang ditambah dengan theta di situ. Kemudian M per P-nya adalah LRY kan, R-nya itu dipengaruhi oleh theta juga. Nah, ini ya, sini ya. Jadi kita memasukkan pengaruh risiko suatu negara terhadap rumus dari investasi tersebut atau rumus dari apa nih permintaan uang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk nih ke efeknya dari premi risiko tersebut, efek dari penambahan tingkat bunga tersebut gimana kira-kira ke slide ya, ke persamaannya nih. Nah, di sini berarti kita lihat nih, berarti kan kurva IS akan geser ke kiri dong, karena tingkat bunga naik, berarti investasi akan semakin turun, ya, investasi akan semakin turun. Nah, selanjutnya ini harus jadi catatan nih, kenapa kurva LM justru geser ke kanan, ya? Padahal apa? Padahal tingkat bunga tinggi. Harusnya kan kalau tingkat bunga tinggi, jumlah uang beredar turun tuh. Harusnya kurva LM bergeser ke kiri kan? Nah, di sini kita asumsikan ingat, R ini adalah tingkat bunga dunia. Jadi maksud tingkat bunga dunia itu adalah ketika misal di negara tersebut ya, misal di negara Afrika nih, tingkat bunga dunianya itu tinggi ya, tingkat bunga dunianya tinggi. Berarti gimana? Berarti akumulasi modalnya gimana? Akumulasi modalnya untuk dijadikan tabungan itu akan tinggi dari berbagai negara, baik itu dari Afrika ataupun dari negara-negara lain. Jadi akumulasi tingkat bunganya ini akan dijadikan tabungan untuk investasi. Ya, makanya di sini tingkat bunga yang tinggi ini akan menggeser kurva LM ke kanan. Jadi kita melihatnya sekarang R ini adalah sebagai akumulasi dari tabungan-tabungan dari berbagai negara yang menginvestasikan di Afrika gitu ya. Jadi kalau R-nya tinggi, otomatis LM-nya itu akan geser ke kanan. Khusus di sini ya, khusus di pembahasan risiko premium ini. Jadi kalau misal R-nya tinggi itu berarti mengindikasikan kalau akumulasi modal dari berbagai negara itu besar, tinggi, gitu ya, banyak ya. Makanya LM itu akan geser ke kanan. Nah, makanya di sini dia akan menyesuaikan nih yang tadinya di mana? Tadi equilibriumnya di sini kan ya? Nah, tadi kan equilibriumnya di sini nih. Nah, ketika equilibriumnya di IS1, ketika IS2-nya geser ke kiri, maka dia akan ke titik B nih, ke titik sini ya. Ini titik B. Nah, ini awalnya titik A. Nah, sekarang ketika LM-nya geser ke kanan, berarti dia akan geser lagi nih ke titik C di sini. Oke. Nah, berarti kita dapat nih persamaan yang baru di titik C. Hasilnya apa berarti di sini? Hasilnya E-nya turun kan? E-nya turun, tapi Y-nya naik. Oke, E-nya turun, tapi Y-nya naik. Nah, ini sesuai nih sama yang tadi nih. Tadi kan dibilang tuh, kalau
diekspektasikan nilai kurs turun kan? Nah, bener kan ternyata di sini turun ya. Turun, tapi outputnya naik di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini berarti di sini turunnya kurs itu dikarenakan oleh apa? Dikarenakan ada peningkatan risk premium ya. Karena ada peningkatan risk premium atau expected exchange tadi atau ekspektasi nilai tukar yang akan turun. Ya, jadi ada peningkatan risiko suatu negara ataupun nilai ekspektasi kurs yang akan turun. Yang diharapkan membuat memegang mata uang negara tersebut menjadi kurang menarik. Ya, jadi kalau misal dia nabung, dia jadi takut nih kira-kira tabungannya bakal balik apa enggak gitu ya. Ini ada yang tanya, berarti theta itu eksogen ya terhadap IS atau iya, theta itu eksogen ya, pengaruhnya dia pengaruh luar ya. Jadi intinya kalau bedanya endogen sama eksogen itu kalau dia grafiknya misal gini nih, ini grafik nih, grafiknya R sama Y nih. Nah, berarti endogennya itu ya R sama Y-nya ini. Segala faktor yang mempengaruhi kurva ini selain R sama Y itu adalah eksogen di situ. Itu ya gampangnya ya. Kalau mau di hafal logikanya berarti semua yang mempengaruhi si R sama Y ini adalah endogen, sisanya yang mempengaruhi kedua hal ini adalah eksogen gitu. Sama kayak tadi risiko premium. Nah, di sini penambahan output terjadi karena apa? Karena ada penambahan NX. Tadi kan kita lihat ya, kursnya itu turun kan? Berarti kalau kursnya turun gimana? Kalau kursnya turun berarti kalau kursnya turun berarti NX-nya akan bertambah. Sesuai ya. Jadi output yang tadi bertambah itu akibat penambahan NX. Nah, penambahan NX ini lebih besar dari turunnya I. Tadi kan kita ingat tuh, R-nya naik kan berarti investasinya turun. Berarti kan harusnya outputnya turun dong. Tapi di sini diasumsikan kalau penambahan NX-nya itu lebih besar dari penambahan I-nya. Makanya Y-nya itu tetap positif. Y-nya tetap bertambah. Y-nya tetap geser ke kanan. Oke, itu tadi ya seputar teorinya. Sekarang kita masuk ke studi kasus nih. Nah, ini ada beberapa studi kasus ya di bab Mundell-Fleming ini. Yang pertama adalah kita bahas tentang krisis mata uang di Meksiko. Ya, jadi mata uang Meksiko itu apa? Peso ya namanya ya, sama kayak Filipina ya. Peso Filipina bukan ya? Ya intinya peso lah. Kalau mata uang Meksiko itu peso. Jadi kita akan bahas di sini studi kasus mengenai mata uang Meksiko. Jadi di Meksiko ini sempat terjadi yang namanya krisis mata uang. Ya. Nah, di sini kita lihat dulu nih. Tadinya perbandingan antara dolar sama Meksiko itu dia stabil nih. Misal satu dolar Amerika itu adalah 30 sen peso misal di sini ya, stabil misalnya. Nah, kemudian pada tahun 94 95 ya, ternyata terjadi penurunan nih. Terjadi penurunan kurs. Nah, apa sih yang menyebabkan krisis ini terjadi? Ya, pasti kan apa yang menyebabkan krisis ini terjadi? Nah, itu sampai parah banget ya. Jadi sampai $1 itu bernilai cuma 12 sen gitu. Berarti kan hampir turun 70%-nya tuh di situ. 50% lebih kan turunnya kan di situ ya. Nah, berarti kita akan bahas nih kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya krisis mata uang peso ini atau mata uang di negara Meksiko tersebut. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu nih. Apakah krisis di Meksiko itu hanya berdampak terhadap negara tersebut? Nah, kira-kira biasanya kalau kita belajar ekonomi, yang namanya krisis itu biasanya dia berdampak sistemik kan. Dulu kita pernah ingat tuh krisis Thailand ya. Ketika Thailand krisis, bednya krisis gimana? Pengaruhnya ke Indonesia tuh. Tahun 98 kan, Indonesia kolaps kan. Kemudian tahun 2008 kemarin pernah tuh krisis finansial di Amerika. Ketika Amerika krisis, Indonesia juga kena. Nah, sekarang kita lihat di sini, yang krisis ini Meksiko nih. Kalau kalian tahu kan pasti Meksiko itu kan dia tetangganya Amerika kan ya. Meksiko itu kan berbatasan sama Amerika kan. Masih dekat lah sama Amerika ya. Meksiko, Kanada gitu ya. Jadi harusnya di sini logikanya kalau Meksiko lagi krisis nih harusnya berdampak nih ke Amerika Serikat juga. Nah, di sini kita lihat ternyata berdampak. Ternyata barang Amerika Serikat yang dijual di Meksiko menjadi lebih mahal. Kenapa? Karena tadi kan $1 itu bernilai lebih apa?
lebih $1 itu hanya setara 15 sen. Sorry, berarti tadi kebalik ya. Salah. 1 sen itu US cent per Mexican peso. 1 sen itu 30 peso. Ya. Kemudian sebentar, berarti kalau di sini kebalikannya kan ya. Harusnya kan kalau dia melemah, harusnya nilai tukarnya semakin banyak dong. Ya, logikanya ya. Berarti gini deh, misal kita asumsikan tadinya $1 Amerika itu misal 30 sen ya. Nah, sekarang misal karena si dolar ini makin menguat, berarti sekarang $1 itu bisa bernilai berapa? Bisa bernilai 60 sen misal gitu ya. Berarti bisa bernilai 60 sen. Berarti barang Amerika yang dijual di Meksiko itu menjadi lebih mahal. Kenapa? Karena kan barangnya itu kan ketika masuk ke Meksiko itu kan dijual dalam bentuk dolar kan? Ya. Nah, berarti kan barang-barang Amerika yang dijual di Meksiko ini jadi lebih mahal nih sekarang. Nah, apakah barang yang mahal itu menguntungkan Amerika? Ternyata enggak. Kenapa? Karena ternyata barang yang mahal itu ya justru orang Meksiko nggak mau beli di situ. Jadi barang-barang itu menjadi tidak laku. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan Amerika itu kehilangan keuntungan di situ. Akibatnya terjadi kebangkrutan massal, baik itu perusahaan Amerika maupun perusahaan Meksiko di situ. Nah, kemudian aset-aset Meksiko ini juga dinilai lebih rendah dalam dolar. Jadi orang-orang Amerika yang punya aset di Meksiko, misal nih ada orang Amerika dia punya mobil di Meksiko. Nah, mobil yang di Meksiko ini kan dalam bentuk peso ya, maksudnya mata uangnya peso kan. Nah, ketika dia dinilai dalam bentuk dolar, maka nilainya jadi lebih rendah kan di situ ya. Nah, makanya kekayaan orang Amerika itu mau nggak mau akan berkurang karena mobil tersebut dinilai dalam bentuk dolar gitu. Nah, akibatnya adalah mengurangi kekayaan warga Amerika Serikat di situ. Nah, bagaimana cara kita memahami krisis yang terjadi? Jadi, ceritanya gini. Jadi pada awal tahun 1990-an, Meksiko adalah tempat yang menarik untuk investasi asing. Nah, ini berarti kalau misal Meksiko adalah tempat yang menarik bagi investasi, berarti di sana sumber daya modalnya masih tinggi ya. Ini sama kayak Indonesia nih, sumber daya modalnya masih tinggi. Sebelumnya di bab UTS kan kita pernah bahas tuh, yang namanya teori konvergensi kan, yang menyatakan apa? Yang menyatakan kalau suatu saat negara berkembang itu akan menyalip GDP negara maju. Kenapa? Karena di negara berkembang itu, sumber dayanya itu masih banyak. Investasi yang bisa dilakukan di negara berkembang itu masih banyak. Sedangkan kalau di negara maju, investasinya itu sudah konstan dia. Ya, sudah nggak bergerak tuh. Kalau di negara maju investasinya udah nggak bergerak. Contohlah di Singapura. Kalau di Singapura, kita mau bangun gedung gimana? Udah nggak bisa lagi kan? Udah nggak ada lahan di situ. Jadi investasinya itu udah nggak bisa gerak. Makanya suatu saat, pasti GDP kita itu akan menyalip Singapura gitu ya. Nanti mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi gitu ya. Nah, jadi awalnya ini ya, 1990-an Meksiko adalah tempat yang menarik untuk investasi asing. Nah, tapi ternyata di situ terjadi yang namanya ketidak apa ya? Jadi terjadi gangguan politik di situ ya. Jadi ada ketidakstabilan negara yang akibat dari ketidakstabilan politik. Akibatnya apa? Kalau ada risiko politik di situ, ya yang tadi udah dibahas ya, berarti primer risikonya Meksiko itu akan naik. Tingkat bunga di Meksiko akan naik di situ. Nah, salah satu contohnya adalah adanya pemberontakan petani, kemudian adanya pembunuhan calon presiden di sana. Nah, inilah yang menyebabkan premi risiko atau country risk-nya itu tadi naik ya. Seperti yang udah dibahas di slide sebelumnya. Nah, kemudian ada faktor lain juga nih. Si The Fed ini menaikkan tingkat suku bunga. Nah, tadi yang udah dibahas ya, si Amerika ini tetangganya Meksiko nih. Kalau Amerika naikin suku bunga, otomatis orang-orang Meksiko itu lebih milih buat nabung di Amerika ketimbang nabung di Meksiko. Ya udahlah, tambah kolaps tuh Meksiko ya. Orang nabung di Meksiko tingkat bunganya 2% misal. Nabung di Amerika misal tingkat bunganya lebih tinggi suku bunganya. Suku bunga menabungnya. Berarti ya dia milih nabung di Amerika lah. Nah, jadi ada beberapa faktor ya, kayak misal tadi ada kondisi politik ataupun tingkat suku bunga Amerika Serikat.
Nah, beberapa peristiwa ini memberikan tekanan pada peso ataupun mata uang di Meksiko tersebut. Sehingga Bank Sentral Meksiko berjanji kepada investor bahwa tidak akan membiarkan nilai peso jatuh. Jadi pemerintah membeli peso dan menjual dolar untuk menopang nilai tukar peso. Maksudnya apa? Berarti di sini dolar itu dijualin tuh. Dolar itu dijualin biar negara itu nggak megang dolar lagi, ya. Tapi membeli peso. Kalau peso dibeli kan berarti nilai mata uangnya itu akan semakin tinggi kan, akan semakin terapresiasi kan. Nah, berarti hal ini mensyaratkan bahwa Bank Sentral Meksiko itu memiliki cadangan dolar yang memadai. Tapi apakah benar? Nah, kalau kita lihat datanya di sini, ternyata cadangan dolar Bank Sentral Meksiko itu gimana? Awalnya tuh 28 miliar di sini ya. Nah, berarti sekarang jadi berapa tuh? Semakin turun tuh di sini. Jadi 17, kemudian jadi 9, kemudian jadi berapa nih? Kemudian jadi 7. Jadi 7 miliar misal. Nah, berarti di sini diindikasikan apa? Cadangan dolar dari Bank Sentral Meksiko itu rendah ya, ternyata. Jadi nggak bisa tuh tadi, dia nggak bisa menerapkan kebijakan tadi. Jadi selama tahun 1994, Bank Sentral Meksiko menyembunyikan fakta bahwa cadangannya itu sedang menipis. Cadangan dolarnya itu sedang menipis di situ. Jadi nggak bisa tuh tadi kebijakannya diambil, gitu ya. Nah, akibatnya apa di sini? Akibatnya adalah terjadi devaluasi peso sebesar 13%. Devaluasi itu adalah penurunan mata uang ya. Jadi yang tadinya misal peso itu $1 15 peso, sekarang $1 itu 30 peso misal. Jadi terjadi devaluasi di sini. Penurunan nilai mata uang. Oke. Kemudian tadi itu karena risiko premiumnya naik, premi risknya naik, maka investor menjual aset Meksiko mereka dan menarik modal mereka keluar dari Meksiko. Kenapa? Karena dia menganggap risiko di negara tersebut naik nih. Makanya beberapa investor itu akhirnya dia menarik diri gitu ya dari Meksiko ya. Jadi dia menjual aset-aset yang ada di Meksiko. Sehingga apa? Efek lainnya, modalnya pun ditarik. Jadi dia pindah nih ke pasar saham negara lain. Jadi investor pun keluar dari negara tersebut gitu. Nah, cadangan bank sentral yang hampir habis, sehingga Meksiko ini akhirnya membiarkan kurs itu tetap mengambang kan, floating rate kan. Nah, akibatnya apa? Dalam 1 minggu kurs turun sebesar 30%. Nah, kursnya ini turun makin parah lagi nih, 30%. Nah, itulah yang menyebabkan krisis di Meksiko ya. Nah, bagaimana cara menyelamatkan perekonomian Meksiko saat itu? Nah, di sini ada the rescue package ya. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan. Di antaranya di sini, nah ini ada Amerika lagi nih. Pasti kalau negara lagi bermasalah, negara lagi perang, pasti ada Amerika kan di situ ya. Nah, di sini ada Amerika sama IMF nih. Jadi Amerika sama IMF ini menyiapkan 50 miliar dolar untuk bailout atau untuk memberikan jaminan pinjaman kepada pemerintah Meksiko. Jadi Meksiko ini dikasih bantuan dana nih, 50 dolar ya, buat membangkitkan perekonomiannya lagi di situ. Kemudian apa di sini? Nah, hal ini membantu memulihkan tingkat kepercayaan di Meksiko. Jadi kalau misal semakin bagus perekonomian, berarti tingkat kepercayaan diri investor di negara tersebut pasti akan naik kan? Sehingga apa? Berangsur-angsur premi resikonya itu turun di sini. Premi resikonya akan turun. Oke. Atau risiko dari investasi itu akan turun. Nah, akibatnya setelah resesi yang sulit pada tahun 1995, Meksiko memulai pemulihan yang kuat dari krisis. Jadi Meksiko bisa membangun perekonomiannya lagi ya. Gitu. Nah, ada studi kasus lagi sekarang, studi kasus di negara kita nih, yaitu krisis Asia Tenggara pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, ini real nih datanya dari Menq ya. Nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan data dari Menq itu mengenai krisis di Asia Tenggara. Jadi intinya dulu itu masalah tahun 98 itu apa sih? Jadi adalah masalah yang terjadi adalah masalah dalam sistem perbankan, mengurangi kepercayaan internasional pada ekonomi Asia Tenggara. Kalau emang sistem perbankannya bermasalah, berarti kan orang yang nabung di bank, orang yang investasi, dia jadi nggak percaya kan sama bank. Akibatnya dia melakukan rush money tuh, penarikan uang secara besar-besaran. Akibatnya apa? Ya akibatnya bank kolaps lah di situ. Akibatnya apa?
tingkat kepercayaannya itu, confidence-nya terhadap perekonomian Asia Tenggara itu jadi turun di situ. Ya, tingkat kepercayaannya pun turun. Nah, ini kalau mau di-refresh lagi, dulu tuh sebenarnya karena Thailand ya awal ya, karena Thailand itu mengalami masalah yang akibatnya berdampak ke perekonomian tetangganya, salah satunya adalah perekonomian Indonesia. Nah, parahnya lagi, ternyata dulu dampak untuk Indonesia itu lebih parah ketimbang dampak dari Thailand itu sendiri. Jadi dampak resesi yang terjadi di Indonesia itu paling parah tuh di negara Asia Tenggara. Nah, akibatnya apa di sini? Premi resiko dan suku bunga di Asia Tenggara itu naik kan tadi ya, sesuai teorinya ya. Nah, akibatnya harga saham turun. Kenapa? Karena investor asing menjual asetnya. Dia tahu nih investor risiko negara tersebut sedang tinggi nih. Kalau dia investasi, belum tentu investasinya balik. Makanya dia akhirnya menjual asetnya nih, menjual saham, dan akhirnya dia menarik modal dari negara tersebut. Nah, turunnya harga saham mengurangi nilai agunan yang digunakan untuk pinjaman bank yang memperburuk krisis. Agunan ini maksudnya apa? Kalau misal investor minjem uang di bank, misal dia mengagunkan mobilnya atau rumahnya kan, kalau misal harga sahamnya turun, berarti nilai mobil yang diagunin itu juga akan turun gitu ya. Jadi ini akan memperburuk krisis di situ. Jadi krisisnya itu semakin menjadi-jadi. Nah, akibatnya aliran keluar modal atau modal yang diambil dari investor kan tadi akhirnya memutuskan untuk investasi di negara lain. Akibatnya dia akan menekan nilai tukar. Nilai tukarnya akan terdepresiasi tuh. Nah, ini data tabelnya nih. Ini langsung dari MenQ ya. Dari MenQ ini datanya kayak gini nih. Nah, ini bisa dilihat nih, kalau di Indonesia itu paling parah nih. Kursnya itu turun itu paling parah ya, 59%. Kalau nggak salah dulu itu rupiah itu awalnya $1 itu kalau nggak salah berapa ya? 2.000 atau 3.000 gitu ya. Sampai akhirnya jadi 18.000 atau 20.000. Jadi naiknya tuh parah tuh, naiknya sangat besar. Nah, di Thailand sendiri cuma 48 nih sebenarnya. Tapi di Indonesia sampai 59. Jadi di Indonesia itu dampaknya itu justru lebih besar. Jadi exchange rate di sini atau tingkat kursnya itu turun sebesar 59,4%, yang akhirnya apa? Nilai pasar sahamnya turun 32,6%, yang akhirnya berdampak kepada GDP nih. Kan banyak orang di PHK ya dulu ya 98 ya. Berarti kalau banyak orang di PHK, banyak pabrik-pabrik, banyak perusahaan itu tidak berproduksi. Akibatnya apa? Nggak ada output yang dihasilkan. Kalau nggak ada output yang dihasilkan ya otomatis nih GDP-nya turun. Nah, kita lihat di sini. Yang nembus 2 digit cuma Indonesia nih, 16,2%. Berarti Indonesia pada tahun 98 itu memang sangat parah ya, terjadi resesinya ya. Terjadi krisis sangat parah. Oke, itu tadi seputar studi kasus saja ya. Jadi kalau emang nanti ada pertanyaan mengenai studi kasus, ya analisisnya seperti itu ya kira-kira ya. Nah, sekarang kita bahas lagi nih sebelum selesai itu ada perbedaan tadi ya. Kita bahas lagi antara kurs mengambang sama kurs tetap kan. Tadi kan kita udah tahu nih, kalau kurs mengambang itu, pendapat mengenai kurs mengambang adalah, intinya kalau kurs mengambang itu memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk tujuan lain, yaitu untuk apa? Untuk pertumbuhan yang stabil, kemudian inflasi yang rendah. Nah, biasanya kalau misal ada pertanyaan nih, kira-kira kelebihan dari kurs mengambang itu apa? Tadi tuh, selain misal kita pakai kebijakan moneter tadi ya, lebih baik ya. Nah, itu selain itu juga bisa untuk menjaga economic growth yang stabil atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu juga bisa menjaga agar inflasi itu tetap rendah atau inflasi sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Nah, kemudian kalau mengenai kurs tetap, kelebihannya itu adalah dia menghindari ketidakpastian atau uncertainty tadi ya. Jadi menghindari ketidakpastian. Kalau kursnya tetap kan nggak mungkin berubah-ubah nih. Berarti harusnya ekonominya stabil tuh. Walaupun pertumbuhannya itu rendah, tapi ekonominya stabil. Atau terjadi yang namanya volatilitas di sini. Nah, kemudian membuat transaksi internasional juga lebih mudah. Karena apa? Karena kursnya tetap nih. Sama negara manapun kursnya tetap. Gitu ya. Nah, kemudian mendisiplinkan kebijakan moneter untuk mencegah pertumbuhan uang berlebihan dan hiperinflasi. Jadi, dengan kurs tetap ini, dia juga bisa mencegah pertumbuhan uang berlebihan atau mencegah terjadinya hiperinflasi di situ. Oke. Nah, kemudian, ini pengetahuan aja ya. Jadi ada 3 hal dalam moneter yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi
Kalau negara melakukan 3 hal kebijakan moneter ini secara bersamaan, maka negara tersebut akan kolaps gitu ya. Negara tersebut akan krisis. Nah, jadi suatu negara tidak dapat memiliki aliran modal bebas, kebijakan moneter independen, dan kurs tetap secara bersamaan. Jadi tiga hal ini nggak bisa tiga-tiganya dipilih oleh suatu negara nih. Negara tersebut hanya boleh memilih 2 dari 3 ini. Jadi ada opportunity cost-nya di situ. Jadi kalau suatu negara itu memilih 2 ini, berarti dia harus mengorbankan kurs tetap. Atau kalau dia milih aliran modal bebas sama kurs tetap, dia harus mengorbankan kebijakan moneter yang independen. Gitu ya. Jadi suatu negara harus memilih satu sisi dari segitiga ini. Nah, contohnya misal Amerika Serikat nih. Amerika Serikat itu dia milih aliran modalnya bebas kan. Ya, dia milih aliran modal itu bebas sebanyak-banyaknya. Banyak yang keluar, banyak yang masuk. Kemudian kebijakan moneternya independen nih. Dia bisa merubah kebijakan moneternya sewaktu-waktu. Tapi di sisi lain Amerika Serikat itu dia pakai kurs mengambang kan. Nah, makanya dia nggak bisa pakai kurs tetap di sini. Ya, itu contoh misal negara Amerika Serikat. Contoh lagi misal ada Hong Kong. Hong Kong dia menggunakan aliran modal bebas sama kurs tetap, tapi dia di situ tidak bisa menggunakan kebijakan moneter independen karena dia tidak bisa menyesuaikan kebijakannya sewaktu-waktu di situ. Kemudian yang terakhir ada China nih, ketika dia menggunakan kebijakan moneter independen sama kurs tetap. Akibatnya apa? Akibatnya adalah aliran modalnya itu terbatas. Gitu ya. Nah, jadi 3 hal inilah mengenai kebijakan moneter yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Oke, nah ini ada studi kasus lagi mengenai yuan atau mata uang Cina nih yang tadi udah sempat saya bahas. Jadi si Cina ini sempat menggunakan kurs tetap ya dia. Jadi tahun 1995 sampai 2005, Cina menetapkan kursnya atau Cina itu menggunakan kurs tetap, yaitu berupa 8,28 yuan per dolar ya, dan dia membatasi aliran modal. Tadi ya sesuai ya di teori sebelumnya. Si Cina itu kan dia milih kebijakan moneter independen sama kurs tetap kan. Berarti dia nggak bisa pilih aliran modal bebas. Makanya di sini dia bilang si Cina ini membatasi aliran modal. Oke. Nah, banyak pengamat percaya bahwa yuan itu secara signifikan undervalue atau si yuan ini harusnya nilainya itu nggak 8,28 per dolar nih. Harusnya si yuan itu nilainya 15 yuan per dolar. Nah, tapi si Cina ini cerdik nih. Sebenarnya kalau orang melihat kelemahannya undervalue, sebenarnya banyak juga kelebihannya. Kenapa? Karena kalau misal yuan itu dinilai rendah, otomatis orang-orang akan beli barang-barang Cina dong. Ya, karena barang-barang Cina itu akan dinilai rendah. Berarti ekspornya Cina itu akan bertambah di situ. Jadi Cina itu walaupun misal kursnya itu undervalue, tapi tingkat ekspornya itu akan meningkat gitu ya. Jadi si Cina ini pintar nih sebenarnya, dia bisa memanfaatkan celah di situ. Nah, akibatnya nih produsen AS mengeluh bahwa yuan itu murah, yang memberikan keuntungan yang tidak adil bagi produsen Tiongkok. Ya iya jelas lah, kalau misal yuannya murah, tadi kan harga barang di Cina murah nih. Produsen-produsen AS yang nggak laku sekarang. Ada harga misal, ada mainan. Si Amerika Serikat jual 100.000. Si Cina jual cuma 10.000. Ya otomatis lah kita beli mainan dari Cina. Kalau misal kualitasnya sama ya gitu. Kita asumsikan kualitasnya sama. Jadi gitu ya. Nah, kemudian di situ Presiden George Bush meminta Cina untuk membiarkan mata uangnya mengambang. Jadi dia mengintervensi Cina kalau Cina itu harusnya floating rate aja, jangan fixed rate gitu ya. Nah, apabila China membiarkan kursnya mengambang, maka kurs akan terapresiasi. Ya otomatis ya, kursnya itu akan naik kan. Harusnya kalau misal dia terapresiasi. Nah, namun jika Cina memungkinkan mobilitas modal yang lebih besar, maka warga Tiongkok dapat memulai memindahkan tabungan mereka ke luar negeri. Nah, maksudnya apa? Kalau misal tingkat bunganya dinaikin nih, si Cina nih, berarti kan semua orang di negara lain tuh kan bakal nabung di Cina nih. Nah, yang orang Cina mau nabung di Cina jadi nggak ini dong, jadi kalah saing dong. Nah, makanya orang Cina ini bisa memindahkan tabungannya itu ke luar negeri. Jadi ada dua sisi mata uang di sini ya. Selain Cina itu diuntungkan, Cina juga dirugikan gitu. Oke.
Oke, ada yang nanya nih, bukannya Cina punya 2 mata uang? Kalau misal apa? Kalau misal yuan itu apa nih? Kalau misal yuan itu dia buat transaksi dengan negara lain, sedangkan renminbi untuk dalam negeri sehingga tetap kebijakan fiskal bisa menaikkan GDP. Nah, ini sebenarnya iya benar, si Cina itu sebenarnya dia punya 2 mata uang ya di situ ya. Jadi ini sebagai pengetahuan aja ya. Jadi si Cina itu punya yang namanya yuan sama renminbi. Kalau misal si yuan ini biasanya untuk transaksi apa? Transaksi antar negara kan. Tapi kalau misal si siapa satunya si renminbi ini dia biasanya untuk transaksi dalam negeri. Nah, tapi di sini istilahnya apa ya? Istilahnya kan kita belajar model makro kan. Nah, makanya di situ kita mengasumsikan kita menggunakan yuan di situ. Jadi di model ini kita menggunakan prinsip ceteris paribus ya. Jadi kalau misal pembahasannya lebih luas, kita bisa menggunakan 2 mata uang tadi, baik yuan ataupun renminbi tadi. Oke. Nah, lanjut. Nah, jadi kalau misal orang Tiongkok itu memindahkan tabungannya keluar, berarti kan ada aliran keluar modal tuh. Nah, ini menyebabkan yuan menjadi terdepresiasi daripada terapresiasi. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas, kita refresh lagi, model-model Fleming dan kurva AD. Tadi kan kalau di awal-awal kita udah menyatakan ya, kalau model-model Fleming itu P-nya itu diasumsikan tetap ya. Nah, sekarang kita asumsikan kalau ada perubahan harga nih. Sekarang kita masukin kasus asumsi kalau ada perubahan harga dalam model-model Fleming. Kira-kira pengaruhnya gimana sih? Nah, berarti persamaan model Fleming saat ini adalah gini ya. Berarti kurs nominal tadi kita ganti dengan kurs real. Kenapa? Karena kan tadi rumus kurs real gini ya. Kurs real sama dengan kurs nominal dikali harga barang dalam negeri per harga barang luar negeri. Berarti di sini kalau tadi kita asumsikan harganya konstan, berarti kan kurs real sama dengan kurs nominal nih. Ya. Nah, sekarang kalau misal kita asumsikan harganya berubah, berarti kita sekarang menggunakan itu kurs real di situ. Ya, kita mencari nilai akhirnya menggunakan kurs real. Jadi ekspor impor ini dipengaruhi oleh kurs real. Oke. Nah, lanjut ya, persamaannya sama ya. Nah, karena ada pengaruh harga di sini. Intinya karena ada pengaruh harga, fungsi NX saat ini dipengaruhi oleh kurs real. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menderivasi atau memperoleh kurva agregat demand-nya? Nah, di sini kita gambar dulu. Nah, di sini ada perpotongan antara ISLM-nya, kayak yang sebelumnya ya, gambar sebelumnya ada perpotongan IS antara LM. Kemudian di sini kita ubah nih, jadi kurs real ya, bukan kurs nominal lagi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kurva agregat demand itu memiliki slope yang negatif? Nah, berarti kan kita harus cari nih, hubungan antara tingkat harga sama pendapatannya kenapa slope-nya negatif kan? Berarti kan kalau logikanya harusnya semakin tinggi harga, harusnya semakin berkurang kan pendapatan gitu ya, karena slope-nya negatif. Nah, sekarang kita lihat nih, misal harganya naik. Berarti kalau harganya naik, ya otomatis M per P-nya akan turun, keseimbangan uang realnya akan turun. Kalau keseimbangan uang real turun, berarti LM-nya akan geser ke kiri dia. Oke, LM geser ke kiri, maka di sini gimana? Berarti kalau LM geser ke kiri, kursnya akan naik kan? Ya, dari titik ini, dari titik A, dia ke titik B nih. Kursnya naik. Nah, kalau kursnya naik, berarti gimana? NX-nya pasti akan turun di situ. Nah, berarti kalau NX-nya turun, output-nya pun juga akan turun. Berarti agregat demand-nya gimana? Dia akan bergerak ke kiri. Ya, dia akan bergerak ke kiri ya, dari titik A ke titik B. Oke, nah itulah mengapa kurva AD itu memiliki slope yang negatif. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari jangka pendek menuju jangka panjang di sini, dari short run aggregate supply menuju long run aggregate supply. Nah, sebentar. Nah, kalau misal, ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya, kalau misal
ternyata output-nya itu lebih kecil dari output equilibrium nih. Output yang terjual itu ternyata lebih kecil dari output equilibrium. Pasti kan pedagang mikir tuh, kenapa ya output yang dijual itu lebih rendah? Oh, berarti misal pedagang menyimpulkan karena harganya itu yang dijual lebih mahal. Berarti otomatis gimana? Pedagang itu akan menurunkan tingkat harga kan? Nah, misal, maka harga akan diturunkan. Nah, penurunan harga ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan MRP-nya pasti akan naik. Keseimbangan uang realnya akan naik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kurs realnya akan turun di sini. Kurs realnya akan turun, maka NX-nya akan naik. Ya, NX-nya akan naik. Nah, berarti kalau NX-nya naik, output-nya juga akan naik. Nah, berarti kalau kita lihat di sini nih, di gambar, berarti kan awalnya di titik ini ya, IS sama LM-nya nih. Nah, kalau misal perubahan M per P, berarti kan LM-nya yang berubah ya, ke kanan nih. Berarti kalau LM-nya berubah ke kanan, gimana di sini? Output-nya juga akan berubah kan ke kanan ya. Sampai dia apa? Sampai menuju tingkat equilibrium, yaitu di titik ini ya. Di titik antara agregat demand sama long run agregat supply. Itu perpotongan antara agregat demand sama long run agregat supply di sini. Nah, itulah pengaruh dari jangka pendek menuju jangka panjang. Jadi harganya itu akan semakin turun di sini. Harganya akan semakin menyesuaikan, ya. Nah, sekarang sebenarnya di bab UTS kita udah bahas nih. Sebenarnya kita bahas perekonomian terbuka apa perekonomian tertutup sih kalau misal secara real di perekonomian, misalnya negara-negara tersebut itu menganut perekonomian terbuka apa perekonomian tertutup gitu ya. Nah, di sini banyak negara termasuk Amerika Serikat tidak menggunakan perekonomian terbuka kecil maupun perekonomian tertutup. Maksudnya gimana? Mereka itu menggunakan kombinasi antara perekonomian terbuka kecil dan perekonomian tertutup. Jadi apa yang baik di perekonomian terbuka kecil dan apa yang baik di perekonomian tertutup itu dikombinasikan. Contohnya itu, misal kalau di perekonomian tertutup, dia dengan menurunkan tingkat bunga, maka akan menaikkan investasi. Sedangkan dalam perekonomian terbuka kecil, dengan menurunkan kurs real, akan meningkatkan apa? Akan meningkatkan ekspor netonya, gitu ya. Nah, oke, berarti itu ya intinya seputar Mundell-Fleming nih. Nah, jadi sekarang coba kita ringkas sedikit. Nah, intinya tadi kita udah bahas tentang model Mundell-Fleming, di mana model Mundell-Fleming ini adalah model ISLM untuk perekonomian terbuka kecil. Jadi sebenarnya dia konsepnya sama kayak ISLM di sini, tapi untuk perekonomian terbuka kecil, gitu ya. Nah, kemudian harganya itu tetap kan, karena kita membahas perekonomian dalam jangka pendek nih. Harganya tetap, kemudian dapat menunjukkan bagaimana kebijakan dan guncangan mempengaruhi pendapatan dan nilai tukar. Tadi ya, bagaimana kebijakan fiskal ataupun moneter itu mempengaruhi kurs kan. Misal dia menggunakan kurs mengambang ataupun menggunakan kurs tetap di situ. Oke. Kemudian kebijakan fiskal di sini tadi berupa apa? Misal mempengaruhi pendapatan di bawah kurs tetap, tapi tidak di bawah kurs mengambang. Jadi kebijakan fiskal ini lebih cocok apabila digunakan untuk fixed rate, ya. Sedangkan kebijakan moneter itu mempengaruhi kurs mengambang. Jadi dia lebih cocok kalau floating rate. Nah, jadi kalau fiskal dia fixed rate, kalau kebijakan moneter dia floating rate. Jadi dalam nilai tukar yang tetap, kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi output. Ya, jadi dia bisanya mempengaruhi di kurs yang mengambang. Kemudian yang keempat, tadi kita bahas juga perbedaan tingkat suku bunga, tingkat bunga dunia sama tingkat bunga negara ya. Terjadi jika investor memerlukan premi risiko untuk memegang aset suatu negara. Jadi semakin beresiko berarti semakin tinggi juga tuh premi risikonya. Peningkatan premi risiko ini menaikkan suku bunga domestik dan menyebabkan nilai tukar negara terdepresiasi. Kenapa? Karena semakin tinggi risiko ya berarti semakin rendah tuh nilai kursnya suatu negara tersebut. Semakin rendah tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di negara tersebut. Nah, kemudian tadi yang terakhir, kurs mengambang dan kurs tetap. Di bawah kurs mengambang, tadi tujuannya selain menjaga stabilitas, juga tadi apa? Misal, kalau misal kurs mengambang itu adalah kita mengikuti keadaan perekonomian saat ini, gitu ya. Jadi, keadaan kurs ini menyesuaikan keadaan perekonomian. Nah, kemudian
Kalau kurs tetap itu tadi, intinya kita mengurangi ketidakpastian atau uncertainty dalam transaksi internasional. Oke, coba ada yang mau bertanya nggak tadi? Tadi ada yang belum dijawab ya. Bentar. Ada yang nanya, contohnya floating exchange itu dalam apa ya? Dalam hal apa? Jadi kalau misal floating exchange itu atau misal tingkat kurs real yang tingkat kurs yang mengambang itu adalah sebenarnya itu kayak kebijakan negara gitu ya. Jadi kalau misal dia menetapkan kebijakan kurs yang mengambang, berarti ketika terjadi perdagangan maka akan mengikuti nilai kurs pada saat itu, gitu ya. Jadi nilai kursnya itu ditentukan siapa? Ya ditentukan oleh perdagangan internasional, baik itu dari perdagangan kurs kan. Kalau misal kita lihat di saham kan, selain ada IHSG kan pasti ada juga pasar kurs kan, pasar valuta asing kan di situ ya. Jadi setiap hari ada update-nya tuh, kira-kira nilai kursnya itu $1 hari ini berapa, apakah rupiah terapresiasi, apakah rupiah terdepresiasi, itu ya. Jadi kursnya ini adalah sebagai ketetapan dari variabel ekonomi suatu negara gitu. Kemudian ada lagi yang bertanya, kalau yang masalah Cina tadi punya 2 mata uang itu, dia kita lihat dulu ya. Jadi kan sebenarnya kalau si MenQ ini kan dia sebenarnya udah nggak relevan ya sama keadaan sekarang ya. Kalau MenQ itu dia tahun 2003, tahun 2007 tuh baru direvisi tuh materi MenQ ini. Jadi kayak misal takutnya di materi MenQ itu dia mengasumsikan kalau si China ini masih menggunakan yuan gitu dalam pertukarannya. Jadi misal ya tadi intinya si kebijakan fiskalnya itu dia nggak bisa naikin GDP karena masih menggunakan yuan. Tapi kalau misal dia udah menggunakan nilai 2 mata uang tadi, ya harusnya diasumsikan GDP-nya itu bisa naik dengan adanya kebijakan fiskal dari China gitu ya. Oke, gimana, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti pertemuan hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.